A few moments later. Melihat batu itu sepertinya biasa saja. Bahkan Underlord tidak bisa merasakan sesuatu yang istimewa tentangnya. Tapi Aiden yakin pasti ada sesuatu karena gurunya punya cara membungkus barang-barang dalam kotak besar. Dengan pikiran itu dia membelah batu itu menjadi dua. Underlord mengingatkannya bahwa dia tidak bisa begitu saja menghancurkan hadiah gurunya. Aiden mengingatkannya bahwa jantung besar itu hanyalah pembungkus. Sekarang terungkap di dalamnya adalah sesuatu yang lain, yang merupakan sebuah dungeon. Underlord tidak mengerti logika di balik hadiah aneh ini. Aiden menjelaskan bahwa gurunya eksentrik, selalu percaya bahwa siapapun yang layak menjadi muridnya harus lebih kuat dengan menghadapi kematian. Itulah mengapa dungeon ini bukan dungeon biasa. Begitu Aiden masuk, sejumlah monster seperti zombie menantinya. Melihat ini Underlord berkomentar bahwa pasti ada permusuhan antara Aiden dan gurunya. Aiden setuju, mengingat bagaimana dia pernah salah paham bahwa gurunya ingin membunuhnya ketika dia pertama kali memasuki dungeon di kehidupan masa lalunya, tapi sekarang melihat monster boss. Aiden berterima kasih atas pelatihannya. Menurut Underlord, monster boss ini disebut Lik, seorang penyihir kegelapan, yang akhirnya mengubah dirinya menjadi mayat hidup. Odin setuju dengan Underlordnya karena di kehidupan masa lalunya, dia kesulitan mengalahkan Lik. Ini bukan monster yang bisa dimainkan oleh amatiran. Lik di sisi lain, dengan arogan menyatakan bahwa mereka bodoh telah melangkah ke wilayahnya. Sekarang dia berencana untuk menjadikan Aiden bagian dari pasukan mayat hidupnya. Sebelum Lik menyelesaikan kalimatnya, Aiden menerjangnya bertekad untuk menghabisinya. Dia tahu bahwa pasukan mayat hidup terhubung dengan Lik, dan begitu dia membunuhnya, zombie kemungkinan besar akan lenyap. Odin menyerang berpikir bahwa karena dia telah membunuh banyak Lik di kehidupan masa lalunya, menjatuhkan Lik setengah matang ini akan sangat mudah. Aiden berhasil menyerang dan mengalahkan Lik dalam satu pukulan. Sambil runtuh ia menyesal bahwa ia mati. Sebelum ia bisa melihat kebangkitan kerajaan penyihir kegelapannya, sementara rencana baru Aiden mulai bergerak. Para zombie mulai menghilang, dia melihat sesuatu yang berkilauan. Ternyata itu adalah liontin yang ditinggalkan Lik. Sang penguasa bawah bertanya, apakah itu hadiah dari tuannya? Tapi Aiden menjawab tidak, karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah melihat lebih dekat, Aiden mengenali pola pada kalung itu, dan memutuskan untuk menyimpannya, berniat memeriksanya nanti. Penguasa bawah menyarankannya untuk mengambil bubuk tulang Lik juga. Hal itu membuat Aiden kesal. Penguasa bawah menjelaskan bahwa bubuk tulang itu bisa menarik semut yang sedang dicari Aiden. Dengan kesal Aiden bertanya-tanya mengapa dia mengikuti saran orang seperti penguasa bawah. Namun dia tetap menurutinya karena dia tidak tahu banyak tentang semut itu. Namun, jika ternyata ini penipuan, penguasa bawah harus siap menerima akibatnya. Penguasa bawah penasaran tentang hadiah itu, tapi Aiden yang sibuk mengumpulkan bubuk tulang memintanya untuk bersabar. Sepertinya dia ingin menyimpan semua barang berguna ini untuk digunakan di masa depan. Setelah mengumpulkan semuanya, dia bergerak maju untuk mencari hadiah yang ditinggalkan tuannya untuknya di ruang tersembunyi di dalam ruang bawah tanah. Dia tahu tuannya mungkin gila, tapi tidak cukup gila untuk meninggalkan ruang bawah tanah. Dan Lik sebagai hadiah, penguasa bawah tidak setuju, sambil menambahkan bahwa meninggalkan ruang bawah tanah dengan Lik di dalamnya sudah cukup gila. Tepat saat itu, mereka akhirnya memasuki ruang tersembunyi tempat Aiden melihat perisai berkilauan. Baik Aiden maupun penguasa bawah mengenalinya dari kehidupan masa lalu mereka. Perisai ini bukanlah perisai biasa, karena itu adalah teman Aiden di kehidupan masa lalunya, yang dulu dia gunakan untuk mengalahkan penguasa bawah dengan nada nostalgia. Dia menyapa perisai roh Bansi saat dia bergerak maju. Dia merenungkan bagaimana perisai ini diresapi dengan jiwa Bansi. Seperti namanya, tidak hanya itu, tetapi perisai dan roh Bansi bersama-sama cukup untuk membuat penggunanya gila. Sekarang dia mengerti kecenderungan gila yang menghantuinya di kehidupan masa lalunya karena itu. Meskipun demikian, dia tetap ingin memegang perisai itu. Dia menyentuhnya, mengetahui bahwa yang pertama kali mungkin yang tersulit, tapi dia bertekad untuk menggunakannya untuk kebaikan. Perisai ini juga punya keistimewaan lain, bisa berubah jadi gelang untuk penggunanya sampai dibutuhkan dalam pertempuran. Begitu dia memakai perisai itu, Bansi di dalamnya langsung menjerit. Tanpa gentar, Aiden malah merasa nostalgia mendengarnya, karena perisai itu adalah benda yang sudah lama dikenalnya. Setelah mendengar lamunan nostalgianya, sang Underlord menyindir betapa gilanya dia. Sama seperti tuannya, merindukan jeritan Bansi. Sekarang, setelah selesai dengan hadiah itu, ada seseorang menunggunya. Dia celingukan dan berseru, meminta seseorang untuk menampakkan diri karena dia akan menawarkan kesepakatan. Sesosok muncul, lebih seperti pedagang veteran berpengalaman yang menunggu seseorang seperti Aiden untuk datang dan membuat transaksi bisnis. Kelinci ini memperkenalkan diri sebagai Rabbids, yang merupakan roh dari perusahaan Spirit Trading yang ramah. Dia sangat ingin menawarkan sejumlah barang kepada Aiden, mulai dari ramuan hingga perlengkapan. Namun, Rabbids bukan hanya pedagang biasa. Dia termasuk dalam kelompok pedagang yang sangat serakah, yang membentuk organisasi pedagang roh. Roh-roh ini terobsesi dengan perdagangan, terutama item dungeon atau jarahan dari tentara bayaran. Itulah mengapa perusahaan mengirim perwakilan mereka segera setelah seseorang membersihkan dungeon. Kelinci yang tampak polos ini jauh dari kata polos. Dia sudah lama menunggu seseorang seperti Aiden untuk menukar sesuatu dengan perisainya. Tapi, jagoan kita menolak tawaran itu, yang membuat Rabbids terkejut. Aiden menjelaskan bahwa dia di sini untuk informasi mengenai lokasi semut di benua barat. Ini langsung menarik perhatian Rabbids, karena dia bisa menghasilkan uang dengan menukar informasi berharga seperti itu. Seperti pedagang sejati, dia langsung meminta 2.000 koin emas untuk informasi berharga seperti itu, karena informasi itu adalah emas. Mata Rabbids berbinar, begitu Aiden menawarinya 2 kali lipat jumlahnya. Underlord berkomentar bahwa Aiden mungkin gila, tapi bukan berarti dia berutang apapun kepada Rabbids dari kehidupan sebelumnya. Aiden, bagaimanapun, menjawab bahwa dia memang berutang, karena sekarang dia akan memanfaatkan semua yang dia pelajari dari tuannya, yaitu cara mengeksploitasi pedagang roh. Tanpa malu, dia tidak hanya meminta lokasi semut, tapi juga 4.000 keping emas. Ekspresi si kelinci langsung masam, menyadari Aiden tidak menawarkan, melainkan menuntut 4.000 keping emas yang dia kira. Aiden pasti sudah gila setelah melawan monster itu, tapi bocah kita tahu permainannya. Menawarkan sesuatu di belakangnya yang akan sulit ditolak oleh para kelinci.
Si kelinci mulai berkeringat deras, menyadari seseorang seperti Aiden tahu betul cara memainkan permainan ini. Tidak sabaran, Aiden menuntut agar kesepakatan segera dibuat, mengancam akan menghancurkan aset terpenting mereka, yaitu inti dungeon. Jika si kelinci tidak menurut, adegan kilas balik ke kehidupan Aiden di masa lalu. Saat gurunya menunjukkan inti dungeon yang tersembunyi di dalam pohon raksasa, inti ini adalah kunci untuk menghasilkan uang dari pedagang roh. Ini juga alasan sebenarnya mereka datang ke dungeon sejak awal. Saat Aiden muda melihat inti itu, dia bertanya pada gurunya, bagaimana benda yang kelihatannya hampir tidak berguna ini? Karena tidak ada yang mau mengambilnya secara gratis, jadi bagaimana pedagang roh menggunakannya? Gurunya, sama bingungnya, juga tidak tahu persis kegunaannya. Tapi yang terpenting adalah inti itu adalah harta karun bagi para pedagang roh. Begitu tentara bayaran membersihkan dungeon, mereka berhak menjual semua yang ada di dalamnya. Termasuk inti. Gurunya bahkan menyarankan jika para pedagang tidak mau membelinya, Aiden sebaiknya menghancurkannya sekarang. Di masa kini, Aiden tidak sabar, menunggu si kelinci membuat keputusan. Si kelinci, di sisi lain, gelisah dengan gugup mempertimbangkan konsekuensinya. Begitu atasannya mengetahui, dia menukar uang dan informasi untuk inti dungeon, dia akan dipermalukan tak terbayangkan. Namun di sisi lain, si kelinci menghadapi ancaman menerima surat pemusnahan dari pedagang topi jika dia tidak kembali. Dengan inti dungeon, akhirnya didorong hingga batasnya, Aiden hendak menghunus pedangnya untuk menghancurkan inti. Tanpa pilihan lain, si kelinci mengakui kekalahan dan setuju untuk membelinya. Apakah si kelinci benar-benar percaya dia licik? Aiden adalah master kelicikan. Dengan itu, Aiden mengamankan informasi dan 4.000 keping emas, mengucapkan selamat tinggal pada si kelinci. Sambil menambahkan bahwa mereka akan bertemu lagi. Si kelinci tidak merasakan hal yang sama. Sementara Aiden mungkin tak menyadarinya, si kelinci pedagang licik itu mempermainkannya. Soal informasi tentang ujungnya, lokasi yang dia berikan untuk para semut adalah tempat di mana tak ada yang selamat kembali. Sementara Aiden puas dengan hasil curiannya dan kembali ke krunya. Roe, bagaimanapun, sangat khawatir. Setelah setengah hari tanpa tanda-tanda Aiden, dia bahkan memutuskan untuk mencarinya. Ketika akhirnya melihat Aiden, wajahnya berseri lega, mengungkapkan kekhawatirannya. Aiden, sayangnya, tidak terbiasa dengan perilaku ramah semacam ini. Dan dalam hati berharap Roe kembali ke tingkah lakunya yang biasa. Yang lebih bermusuhan, seperti di kehidupan mereka sebelumnya, dengan ucapan kasar. Aiden bertanya apakah pelayannya sudah cukup istirahat. Jika ya, mereka langsung menuju ibu kota. Tanpa sepengetahuan Aiden, seseorang juga telah mengunjungi ruang bawah tanah yang sama yang berisi arwah Bansi. Orang ini tak lain adalah penyihir perak yang akhirnya menemukan ruang bawah tanah itu, yang selama ini dia cari. Namun, ada sesuatu yang aneh saat dia masuk. Tidak ada monster. Apa yang dia cari sudah hilang. Seseorang telah mengambilnya duluan. Keesokan harinya, Aiden dan rombongannya tiba di ibu kota. Immortalitium, dengan pose anggun dan pakaian yang pantas, Aiden keluar dari keretanya. Seorang kepala pelayan menyambutnya, menawarkan untuk mengantarnya ke suite-nya di istana. Seperti biasa, kepala pelayan tidak terlalu menghormati Aiden, tetapi dia tahu lebih baik daripada membuatnya kesal. Aiden diantar ke suite mewahnya dan dia menjatuhkan diri ke tempat tidur mewah itu. Dengan desahan puas, namun, ekspresinya berubah serius. Saat dia merenungkan kemungkinan serangan oleh penyihir kegelapan, yang merupakan ancaman yang telah membunuh banyak orang di kehidupan masa lalunya. Underlord bertanya apakah dia berencana untuk memperingatkan siapapun, tetapi Aiden tidak berniat melakukannya. Ini adalah kesempatan langka. Lagi pula, ketika Underlord mencoba memprovokasinya, menyiratkan bahwa Aiden tidak peduli jika orang terluka. Dia menjawab dengan tajam, mengingatkannya bahwa dia adalah seorang pahlawan. Tentu saja dia punya rencana. Yang perlu Underlord lakukan hanyalah menunggu di pesta seperti biasa. Semua orang berbaur dan bersenang-senang. Namun, begitu Aiden memasuki aula, suasana berubah. Orang-orang mulai bergosip dan menjelek-jelekannya. Bahkan ada yang berasumsi bahwa Aiden pasti telah mencuri pencapaian orang lain, mengaku membunuh troll. Sambil mengamati wajah-wajah sinis para bangsawan di sekelilingnya, Aiden jadi teringat saat ia diperlakukan serupa di kehidupan sebelumnya. Ketika Raja Tentara Bayaran mengangkatnya jadi anak buah, ternyata orang-orang itu sama saja, menjengkelkan dan iri, tak peduli status mereka. Tapi Aiden tak peduli pendapat mereka, ia tak punya urusan dengan orang-orang ini. Hanya ada 3 individu penting yang perlu ia fokuskan. Dan salah satunya sudah dalam jangkauannya. Sambil memindai kerumunan, ia melihat seorang pria setengah mabuk memutar-mutar gelas anggur mahal. Dan mengeluh bagaimana anggur berkualitas tinggi seperti itu tak bisa ditemukan di kota Mage. Orang ini tak lain adalah Gustav Dora, kepala Mage Anguis, sebuah kerajaan menara Mage. Aiden mendekatinya dan menyapanya dengan sopan. Gustav bahkan tak sudi menoleh. Dengan kasarnya ia bertanya apakah Aiden tahu siapa dirinya. Aiden merasakan kebutuhan untuk membuatnya terkesan. Mencoba menaklukkannya, namun taktik biasanya tak mempan. Dengan Gustav yang tak tertarik pada orang yang lebih tinggi, tak menyerah, Aiden memutuskan mengubah taktik. Ia menyebut sebuah buku yang pernah dibacanya. Sebuah buku yang membahas potensi Megatech. Ketertarikan Gustav langsung terpancing. Ia tak percaya seseorang seperti Aiden tak hanya membaca bukunya, tapi juga merasa itu menarik. Tak lama kemudian, percakapan beralih sepenuhnya ke Megatech. Dengan mata Gustav berbinar dan bersemangat untuk membahasnya. Ia kagum bagaimana Aiden menghargai teknologi itu. Sesuatu yang tak bisa dilihat oleh para tetua di kerajaannya. Aiden tahu persis apa yang ia lakukan. Dan dengan Gustav yang kini terlibat dengan senyum lebar, Aiden berpura-pura menghargai usaha Gustav. Dan pidato panjang lebarnya tentang penelitiannya, yang begitu membosankan hingga Underlord memohon padanya untuk membuat Gustav diam. Aiden dengan telinga berdengung, meminta Underlord untuk pura-pura tak punya telinga sama sekali. Underlord tak mengerti mengapa Aiden membutuhkan seseorang yang begitu terobsesi dengan Magitrick, tapi Aiden tahu bahwa di masa depan Magitek akan menjadi sangat penting. Pengetahuannya tentang apa yang akan datang, itulah yang membuat interaksi yang tampaknya tak berguna ini terus berlanjut saat ini. Tuan Rendah mulai menyadari bahwa Gustav memang akan menjadi terkenal di masa depan. Namun, dengan cara yang sangat aneh, Gustav akhirnya akan mendapatkan gelar penyihir gila dari menara radikal Gustav Dora, setelah menyebabkan
Salah satu peristiwa paling merusak dalam sejarah, obsesinya dengan Magitech, akhirnya akan menyebabkan kecelakaan dahsyat, auranya akan disegel, dan dia akan diasingkan dari kerajaan Menara Penyihir, tapi karena haus balas dendam. Dia akan menggunakan penemuan Magitech-nya untuk menghancurkan menara, mendorong dirinya ke ambang kehancuran. Pada akhirnya dia akan dihentikan oleh penyihir lain, Sora, sementara itu. Aiden sangat bosan, dia terus mendengarkan Gustav yang meskipun mengoceh, ragu bahwa dia membosankan Aiden. Aiden dengan sopan menolak tuduhan itu, mengklaim bahwa diskusi itu mencerahkan, tapi akhirnya dia sudah cukup dan bertanya pada Gustav. Apakah mereka dapat melanjutkan diskusi di lain waktu, tepat saat dia hendak berbalik. Seseorang meneriakkan namanya, dia menoleh ke belakang untuk melihat seorang pria muda yang marah. Yang tampak familiar tapi tidak begitu dia kenali, pria itu ternyata adalah putra Sedas. Menuduh Aiden mencuri pusaka keluarganya, Aiden sama sekali tidak terpengaruh. Menjawab dengan bingung sambil mengklaim dia tidak tahu siapa orang ini. Tian dengan marah berseru bahwa Aiden adalah orang yang mencuri pusaka keluarga mereka. Dan untuk itu dia tidak akan memaafkannya, Aiden masih bingung tentang siapa orang ini. Ketika Gustav bertanya apakah dia memiliki konflik masa lalu dengan Taeyeon. Dia balik bertanya bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya, lalu tiba-tiba. Dia ingat nama Sedis yang Taeyeon sebutkan sambil menganalisis kemiripan Taeyeon. Dia menyatukan semuanya, dia menyapanya dengan sopan, tapi Tian tidak percaya basa-basi itu. Dia menuduh Aiden menipu ayahnya untuk mencuri pedang keluarga mereka. Segera semua perhatian beralih ke pedang. Menyadari bahwa itu memang pedang keluarga Sidas, dengan itu tuduhan meningkat. Bahwa Aiden mungkin tidak mengalahkan troll. Melalui kemampuannya sendiri, Aiden mencoba berunding dengan Taeyeon. Menjelaskan bahwa dia memenangkan pedang itu melalui taruhan yang adil, tapi Taeyeon sedang tidak ingin mendengarkan. Dia menuduh Aiden bertindak sembarangan, bilang mana mungkin orang sepertinya, yang pada dasarnya bukan siapa-siapa, bisa menang adil melawan Sedas. Aiden jelas kesal, tapi dia masih menahan diri. Dia mengingatkan Taeyeon bahwa dia sudah keterlaluan karena tidak sopan, Underlord tercengang. Aiden masih bisa menahan diri. Dia menjelaskan pada Underlord, bahwa dia tidak bisa begitu saja menghajar Taeyeon dan membuat keributan. Sementara itu, Tian masih mendidih karena marah, lalu menantang Aiden berduel. Siapapun yang kalah harus berlutut dan meminta maaf pada semua orang, dan Aiden akan mengembalikan pedang itu. Menyembunyikan kejengkelannya dengan senyum lebar yang menyeramkan, Aiden menjawab bahwa akan tidak sopan mengadakan duel di pesta Putra Mahkota. Tepat pada saat itu, Putra Mahkota Mars menyela sambil menyatakan ketertarikannya pada duel. Begitu melihatnya, semua orang langsung membungkuk untuk menyapanya, baik Tian maupun Aiden ikut serta. Dan juga meminta maaf atas perilaku mereka. Mars menjawab bahwa mereka tidak perlu meminta maaf. Dan meminta mereka mengangkat kepala, lalu dengan senyum dia menjatuhkan bom. Bahwa dia sebenarnya ingin melihat mereka berduel. Tian sudah menjadi ksatria yang terkenal. Dan Aiden semakin terkenal, jadi akan menarik melihat mereka bertarung. Sebagai hadiah ulang tahun untuknya. Mendengar kata-kata itu, Aiden ingat bahwa meskipun sangat cocok untuk memerintah kekaisaran, Putra Mahkota punya kebiasaan buruk menjadi fanatik pertempuran, jadi tidak mungkin dia bisa menolak lamaran itu. Sebelum dia bisa mencari alasan, Tian melompat maju dan menerima perintah dengan antusias. Alasan dibalik motif Tian adalah dia terbakar api cemburu karena untuk pertama kalinya, ayahnya yang biasanya tidak pernah puas mengakui seseorang, dan orang itu adalah Aiden. Dia berasumsi, Aiden pasti telah mempermainkan ayahnya. Jadi duel ini menjadi kesempatan sempurna untuk membongkar si penipu ini, dan merebut kembali pusaka keluarganya. Pada saat itu, Tian juga memperhatikan orang kita gemetar. Dan salah mengira itu gemetar ketakutan. Underlord menatapnya dengan cemas. Tidak yakin apa yang terjadi, tapi kenyataannya Aiden gemetar karena kegembiraan. Sambil berpura-pura menjadi seseorang yang enggan menumpahkan darah, dan hanya mengikuti perintah Putra Mahkota saja. Sementara itu, dia sudah sangat siap memberi pelajaran pada Tian, bahkan sebagai iblis, Tuan. Mengingatkannya bahwa Tian hanyalah seorang remaja, meski begitu Aiden tetap siap bertarung. Mars mengumumkan peraturannya, penggunaan aura pedang dan artefak sangat dilarang. Demi keamanan, Tian dengan percaya diri meyakinkannya bahwa pertandingan akan tetap terhormat. Dia lalu menoleh ke Aiden, memperingatkannya bahwa dia akan membongkar kedok aslinya di depan semua orang. Aiden tampak sangat santai dan lamban. Seperti seekor kungkang, dia hanya memintanya untuk memulai pertandingan. Sudah dipenuhi amarah, Tian bergegas menuju Aiden, bertanya-tanya bagaimana seseorang selambat ini bisa mengalahkan ayahnya. Dia sangat yakin akan menyelesaikan pertandingan dalam satu gerakan, tapi sebelum dia menyadarinya, pedang Aiden mengenai tepat di kepalanya. Sambil mengejutkan semua orang yang menonton, Aiden dengan santai berkata bahwa pedangnya hanya terpeleset dari tangannya dan Taeyeon kebetulan berada di jalurnya. Jadi dia suka menyebutnya seri. Mars setuju dengannya dan mengingatkan mereka berdua untuk lebih fokus. Mendidih karena marah, Taeyeon menyadari bahwa kebodohannya lah yang meremehkan Aiden, yang jelas-jelas tahu cara menggunakan pedang, dan ekspresi puas di wajah Aiden itu hanya menambah bahan bakar amarahnya. Dia berseru bahwa kali ini dia akan menyerang dengan benar. Aiden memasang wajah mengejek, memprovokasi dia lebih jauh. Dengan malu-malu menyatakan bahwa entah Tian menyerang atau bertahan, dia tetap tidak akan bisa menang. Tian kini gemetar, bukan karena takut, melainkan frustrasi. Mencengkeram pedangnya lebih erat dan menyerang Aiden terus-menerus. Aiden menghindari setiap serangan dengan mudah sambil mengamati gerakannya. Aiden mencatat bahwa Tian jelas telah mempelajari ilmu pedang yang sempurna dari buku teks. Yang masuk akal mengingat siapa ayahnya, tetapi ketika dia memblokir ayunan Taehyun berikutnya. Aiden dengan dingin berkomentar bahwa Taehyun kekurangan kekuatan ayahnya. Di balik pedang, dia bahkan menambahkan bahwa gaya bertarung Taehyun lebih terasa seperti anak kecil. Hanya meniru ayahnya daripada menguasai bentuknya sendiri. Kini Taehyun terbakar karena dipermalukan, tetapi sebelum dia bisa menguasai dirinya. Aiden bersiap untuk menunjukkan kepadanya bagaimana rasanya ilmu pedang yang sesungguhnya. Sambil menerjang ke arahnya dengan niat serius, hanya dalam sekejap Taeyeon terkejut. Kemudian bingung, tak yakin bisa menahan serangan itu, dia mencoba meyakinkan diri. Ayahnya tak mungkin kalah dari orang seperti Aiden, kan? Namun, saat dia mengangkat pedangnya untuk menahan serangan itu, Aiden tiba-tiba mengubah arah di saat terakhir, menghantam Tian tepat di dahi. Underlord berasumsi Aiden akan berbaik hati padanya. Karena Sedas, tapi Aiden percaya Tian seperti binatang keras kepala.
yang tak akan berhenti sampai dia membuatnya sadar. Sambil terhuyung mundur, Tian merenungkan bagaimana dia tak boleh dikalahkan oleh gaya bertarung asing. Dengan pikiran ini, dia menahan diri agar tidak jatuh dan menyeimbangkan diri. Dia berseru bahwa sebagai putra Sedas, dia akan menang. Tapi dia tak tahu, ilmu pedang Raja Tentara Bayaran adalah pemecah malam. Saat Aiden akhirnya menyerangnya dan mengalahkannya, sebelum Tian jatuh ke tanah, temannya menyokongnya. Riley mencatat bahwa Tian membuat masalah saat dia pergi. Aiden menepis komentar itu, berkata bahwa itu memberinya sedikit latihan. Sambil melihat pria baru ini, Aiden merasa lega melihat orang yang dia cari. Dia adalah tak lain adalah adik dari Raja Malam dan seorang pengkhianat di kehidupan lalunya. Sylveta Sayas, dia memperkenalkan diri sebagai Der Sayas, putra Grand Duke Sayas. Rumah Sayas, lebih dikenal sebagai Grand Duchy of Sayas, bukan sekadar garis keturunan bangsawan. Ini adalah benteng baja yang menjaga ujung utara benua. Mereka disebut pedang utara karena suatu alasan yang bagus. Dalam darah mereka mengalir warisan yang begitu kuat sehingga tak seorang pun yang lahir di keluarga itu pernah gagal menjadi ahli pedang. Rekor yang tak tertandingi ini membuat nama Sayas bergema di seluruh kerajaan sebagai benteng terkuat dari ksatria dan kekuatan militer di rumah Sius. Kekuasaan tidak hanya diwariskan oleh hak kesulungan. Tidak, di Sius, gelar kepala ditempa di medan perang. Hanya yang paling terampil, prajurit yang paling menakutkan di antara mereka yang berhak memimpin. Saat Aiden mengamati Deir, dia bertanya-tanya apakah dia mungkin sudah menjadi ahli pedang seandainya dia bereinkarnasi sebagai Sius. Namun, bahkan di rumah yang penuh dengan bakat, Deir menonjol sebagai seorang jenius. Underlord menyenggolnya untuk mendekati Deir karena dia diharapkan menemuinya. Sambil menyesap jusnya, Aiden bersantai, menunggu waktu yang tepat. Kemudian, dia merasakan tatapan tajam menusuk. Saat berbalik, ia mendapati para bangsawan munafik dan picik itu, yang dulu meremehkannya. Sekarang dengan bersemangat memperkenalkan diri, seolah baru menyadari nilainya. Dia berteriak frustrasi ketika seseorang berani memanggilnya Tuan Troll lagi. Dia melarikan diri dari kerumunan yang menyesakkan ke balkon. Underlord Vining bertanya sambil merenung. Apakah Aiden jijik dengan para bangsawan yang mencemoohnya tadi? Aiden tak terpengaruh. Dia tak mempedulikan perasaan itu, terlalu pragmatis untuk peduli, tahu bahwa itulah sifat manusia. Orang hanya melihat motif mereka sendiri dan memanfaatkan orang lain. Dia bahkan menambahkan dengan sedikit kejujuran yang kering, bahwa Underlord mungkin sebaiknya jangan terlalu mempercayainya, lagi pula dia masih manusia. Namun, ketika Underlord menjawab bahwa dia memang mempercayainya, Aiden mulai tampak sedikit jengkel. Dan untuk benar-benar membuatnya kesal, Underlord menyindir dengan nakal bahwa Aiden lebih memiliki kecenderungan troll daripada manusia. Percakapan mereka terputus ketika seorang wanita tiba-tiba berjalan ke sudut tersembunyinya. Seolah dia memiliki tempat ini, dengan santai bertanya apakah ilmu pedang yang dia gunakan adalah milik Raja Tentara Bayaran. Sesaat Aiden tertegun, seseorang benar-benar mengenali gaya bertarungnya, tapi kemudian dia merasakan auranya dan menyeringai. Tentu saja, orang terakhir yang dia duga akan muncul, malah menemukannya sendiri. Sungguh khas, dia bertanya apakah dia pernah melihat gaya bertarung ini sebelumnya. Dia bilang tidak, tapi menambahkan, dia pernah mendengar bahwa itu dapat menembus pertahanan apapun jika Raja Tentara Bayaran itu seorang ksatria. Dia akan memiliki reputasi yang gemilang. Aiden tersenyum tipis, memikirkan mantan gurunya. Siapa juga orang yang akan peduli dengan gelar, kecuali jika itu datang dengan sejumlah besar emas. Tapi dengan lantang dia setuju dengan sopan. Kemudian, dengan antusiasme seseorang yang terjebak di pesta pernikahan 5 jam, dia bergumam betapa membosankannya semua acara formal ini. Dan sekarang, bocah kita memutuskan untuk menjatuhkan bom secara kasual. Dia tahu persis siapa gadis ini. Bukan dari wajahnya, tapi dari auranya. Tidak peduli seberapa banyak dia mengubah penampilannya. Dia bisa mengenali kehadiran itu dalam tidurnya. Mereka berdua bertarung satu sama lain ratusan kali di kehidupan masa lalunya. Jadi tanpa ragu sedikit pun, dia akhirnya menyapanya dengan nama Nikita Florence, penyihir perak yang sebenarnya. Sebelum dia sempat menjawab, dia melihat cahaya sihir yang tiba-tiba dari bawah. Awalnya dia tak mengerti, tapi tiba-tiba muncul ukiran sihir itu. Dia juga bingung melihat ukiran itu digunakan untuk memanggil mayat hidup. Dia tak menyangka organisasi Chaos akan sejauh ini, sementara bocah kita masih berpikir. Tindakan mereka mudah ditebak, lalu dia menoleh padanya dan menambahkan. Mereka harus membunuh penyihirnya untuk mengakhiri sihir kegelapan ini. Dia memintanya untuk mengurus kekacauan ini dulu, karena dia tahu. Dia di sini untuk mengurus organisasi Chaos, yang merupakan faksi penyihir kegelapan. Dia bingung tentang identitasnya, tapi tetap memutuskan untuk bicara dengannya nanti. Karena dia sedang sibuk, Aiden memutuskan untuk menyerahkan masalah ini pada Nikita. Karena dia punya urusan lain, dia berjalan ke aula perjamuan, di mana beberapa ksatria membentuk formasi untuk melawan mayat hidup, dengan gerakan pedangnya yang cepat. Tian melawan para zombie sambil mengawasi mereka. Underlord berkomentar bahwa Tian sudah berada di tingkat lanjut aura pedang. Aiden setuju dengannya, menambahkan bahwa sungguh malang bagi Tian karena memilihnya sebagai lawan. Tidak hanya itu, memiliki sahabat dan jenius seperti Der juga membuatnya merasa seperti pecundang. Saat berikutnya, seekor troll mayat hidup muncul. Tian berteriak minta bantuan. Sebelum Tian menyelesaikan kalimatnya, Der bergegas maju dan menghadapi troll itu sendiri. Underlord berkomentar bahwa Der hampir menjadi master pedang. Aiden setuju, mengatakan bahwa dia hampir menjadi semi-master. Tian, bagaimanapun, tampaknya kurang beruntung. Memiliki seseorang seperti Der sebagai teman hanya membuat segalanya lebih sulit baginya. Akhirnya, Underlord menyadari bahwa dia belum membantu mereka. Dia menjawab bahwa dia mengamati bagaimana mereka menangani mayat hidup sambil menunggu untuk memastikan sesuatu. Adegan beralih keluar aula, di mana Tian dan Der bertarung dengan pasukan mayat hidup. Tian berkomentar bahwa dia merasakan aura yang sangat gelap mendekati mereka, yang berasal dari Death Knight. Death Knight itu telah mengarahkan pandangannya pada Der dan hendak menyerangnya. Tapi tepat sebelum dia berhasil, bocah kita memblokir serangan itu dengan perisai bansi. Odin telah menunggu kemunculan Death Knight ini di kehidupan masa lalunya. Monster ini adalah yang terkuat, tidak hanya menghancurkan perjamuan, tapi juga membunuh Der. Dia begitu kuat dengan ilmu hitam hingga jika Aiden tak punya perisai robansi, Der pasti sudah tamat riwayatnya. Si Ksatria kegelapan masih terus menatap Der, rupanya. Karena jelas, kehalusan bukan bagian dari deskripsi pekerjaannya. Ini mengonfirmasi teori anak buah kita.
Dia sadar, mayat hidup ini bukan di sini untuk melancarkan serangan besar-besaran, tujuan sebenarnya jauh lebih spesifik. Memisahkan Dare dari tentara lain. Ternyata, seluruh drama ini diatur untuk satu alasan sederhana, membunuh Dare. Aiden menahan pukulan lagi dari Ksatria Maut, yang kebetulan setara dengan seorang ahli pedang tingkat menengah. Menahan serangannya bukanlah perkara mudah. Dia bertanya pada Dare, apakah dia melihat celah untuk mendaratkan pukulan telak. Dare, di tengah serangan, saat Aiden bertahan, menjawab bahwa tombaknya ditepis begitu saja oleh si manusia kaleng maut itu. Aiden setuju, sambil menambahkan dengan kering, bahwa sihir Ksatria itu terasa seperti milik seorang ahli tingkat menengah. Tapi, satu hal masih belum masuk akal, siapa yang menginginkan kematian mereka? Sampai-sampai membangkitkan pasukan mayat hidup. Kemudian, dia tersadar, tentu saja, matanya membelalak saat kebenaran akhirnya terungkap. Saudara Dare, Sylveta, orang itu pasti panik membayangkan hidup dalam bayangan Dare di Kadipaten Agung Cias, di mana kepemimpinan jatuh ke tangan yang paling terampil. Bukan yang tertua, tapi yang paling mematikan. Nasib Sylveta sebagai figuran yang diagungkan pada dasarnya sudah disegel. Sekarang, dia benar-benar menyadari bahwa di kehidupan masa lalunya, Sylveta tidak menjadi Raja Malam hanya karena keberuntungan, bukan. Sekarang dia melihat ambisi bengkok di balik wajah sombong itu. Pria itu membunuh saudaranya sendiri hanya untuk naik pangkat. Dan jika itu belum cukup, dia bahkan diam-diam membuat kesepakatan dengan penyihir kegelapan. Sementara itu, Dare frustrasi. Seharusnya ada rencana untuk mengalahkan makhluk seperti ini, tetapi tampaknya tidak ada yang berhasil. Saat itulah Aiden dengan santai menyebutkan bahwa dia punya rencana. Dare, yang bisa dimengerti terkejut, bertanya bagaimana mungkin ada yang punya rencana untuk mengalahkan sesuatu yang mengerikan ini. Aiden, dengan tenang bak membahas teh favorit, dia menjawab bahwa taktik itu muncul dari pengalaman pribadi, yaitu pengalaman mengalahkan lawan yang lebih kuat darinya. Dare sedikit terkesan dan bertanya nama taktik ajaib itu. Aiden tentu saja menyebutnya strategi bikin jengkel. Kekaguman langsung menguap. Dia tidak terkesan, tapi kehabisan pilihan, jadi dengan enggan dia setuju mencobanya. Saat itu, Underlord menyahut, mengingatkan Aiden bahwa dia pun kadang jengkel. Justru karena itulah dia tahu betapa efektifnya strategi ini. Beri nama, dan tiba-tiba terdengar taktis. Death Knight, yang jelas sudah muak dengan obrolan mereka, sekali lagi mengumumkan bahwa Dare harus mati. Dengan itu, dia menerjang maju untuk menyerang. Namun, sekali lagi, anak ini menahan serangan dengan perisainya, sambil menahannya. Aiden berpikir pahit betapa rendahnya Sylveta telah merendahkan dirinya. Akan tetapi, kali ini dia tidak akan membiarkannya menang. Death Knight semakin terlihat kesal dan menuntut Aiden minggir. Tetap saja, Aiden tidak bergerak sedikit pun. Sebaliknya, Dare menyalurkan aura pedangnya dan meluncurkan serangan. Serangan itu benar-benar mendorong Death Knight mundur. Aiden diam-diam terkesan bahwa tingkat kekuatan itu jelas mendekati kelas semi-master jika mengenai dengan benar. Mungkin saja bisa mengakhiri malam ini. Namun, saat Dare kehilangan pandangan akan aura Death Knight, musuh melompat ke udara, berniat melancarkan pukulan mematikan. Seperti yang diduga, Aiden mencegat serangan itu sekali lagi, karena tentu saja dia melakukannya. Death Knight sekarang benar-benar jengkel, dan lebih buruk lagi. Aiden berani membuat wajah mengejek padanya, seperti anak kecil yang mencuri makan siangnya. Death Knight, yang sekarang sangat kesal dengan tingkah Aiden, memutuskan untuk menghabisi sumber frustrasinya sebelum berurusan dengan Dare. Pertempuran berlanjut dalam lingkaran yang membuat frustrasi. Aiden bertahan sementara Dare menyerang. Dan melalui semua itu, Aiden terus memprovokasi musuh mayat hidup itu, yang hanya tampaknya menambah bahan bakar amarah Death Knight. Meskipun upaya gabungan mereka tidak bisa memberikan goresan pun padanya. Pada satu titik, Dare mengangkat masalah tersebut. Bertanya mengapa mereka tidak membuat kemajuan apapun. Tanpa diduga, Aiden mulai terkekeh, yang membuat Dare dan Underlord khawatir, mengira dia sudah gila. Underlord bahkan menuduh Beelzebub menyebabkan kegilaan ini. Beelzebub yang tak bersalah membela diri, aku tidak melakukan apa-apa. Aiden meyakinkan, dia masih waras meski kelakuannya aneh. Underlord tetap cemas, apalagi nyawanya terikat dengan Aiden. Dan Aiden bahkan belum menyerang Death Knight itu. Aiden menjelaskan, bukan tak bisa menyerang, tapi serangan biasa takkan berhasil. Melawan musuh sekuat itu, ia butuh perisai. Underlord penasaran. Jadi, kau akan menyerang dengan perisai itu? Aiden menyeringai. Seranganku takkan sesederhana itu. Perisai itu, ungkapnya, diresapi jiwa Bansi, jiwa yang bisa membuat orang gila. Namun, dengan sering memakainya, Aiden belajar mengendalikan energinya. Bersama pedangnya, ia semakin kuat tiap kali menggunakannya. Dengan gerakan tiba-tiba, Aiden menebas Death Knight. Untuk pertama kalinya, ia menyeringai kemenangan. Ternyata, seperti Death Knight, dia juga seorang semi-master. Dare terkejut, Aiden menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini. Pengungkapan ini memaksa Dare mengakui Aiden lebih kuat darinya. Sesuatu yang tak pernah ia duga setelah pertarungan dengan Tion dulu. Pertarungan bergeser, Aiden tak hanya bertahan. Dia menyerang Death Knight. Untuk pertama kalinya, mereka punya kesempatan menang. Dare tertegun, Aiden lebih kuat dari yang ia bayangkan. Aiden menyeringai lebar, menyadari pukulannya meleset. Karena terlalu mabuk kekuatannya sendiri, Underlord langsung menyahut. Kenapa semua senjatamu gila begini? Aiden menjawab, senjata terbaik selalu sedikit gila. Underlord tak setuju, berpikir, barang-barang ini malah melengkapi kegilaan Aiden sendiri. Sementara itu, Aiden siap mengakhiri pertarungan. Ia mengaktifkan cincin kecepatan. Death Knight merasakan perubahan. Ia bersiap menyerang juga. Dengan gerakan cepat, Aiden melompat ke udara, memposisikan diri di belakang Death Knight. Lalu dia menantang maut untuk menghadapinya langsung, mengejek bahwa dia terlalu lambat untuk mengejar. Saat berikutnya, dia menyerang dengan kecepatan yang mengejutkan Dare, yang tidak menyadari betapa kuatnya Aiden telah menjadi. Saat pertarungan berlanjut, Dare menyaksikan dengan kagum saat Aiden tanpa henti menekan keunggulannya. Sang Ksatria Maut menyadari dia mungkin kalah dalam pertempuran ini. Menjadi putus asa, dia berbalik ke arah Dare, mengangkat pedangnya sambil berteriak. Bertekad untuk tidak gagal dalam misinya di saat berikutnya. Saat Ksatria Maut mengalihkan fokusnya ke arah Dare, Aiden masih terhuyung-huyung. Karena efek samping dari cincin kecepatan, sementara waktu diperlambat oleh rasa sakit yang hebat mengalir melalui tubuhnya, dia mengutuk dalam hati, tahu jika dia tidak bertindak cepat,
Der mungkin terkena serangan terakhir Ksatria Maut. Der membeku. Menyaksikan Ksatria Maut bergerak ke arahnya tanpa waktu untuk disia-siakan. Aiden berjuang untuk menahan rasa sakit. Berharap dia bisa mencapai Der tepat waktu sebelum terlambat pada saat itu. Pengarang memutuskan untuk menjadikan Taeyeon pahlawan, bergegas membela teman-temannya. Meskipun tahu dia tidak punya peluang melawan Ksatria Maut, dia bertekad untuk menyelamatkan temannya saat itu juga. Tian mengingat kata-kata Aiden sebelumnya ketika dia menasihatinya bahwa ayunan pedangnya tidak sekuat dan seakurat ayahnya. Dengan tekad baru, dia menyalurkan seluruh kekuatannya, menambahkan lebih banyak kekuatan dan presisi pada serangannya. Dengan aura pedang yang terang, Tian menebas Ksatria Maut bahkan dalam kematian. Menyadari bahwa misinya masih belum selesai, tetapi dia akhirnya dikalahkan oleh Tian. Makhluk andit lainnya lenyap seolah-olah jatuhnya Ksatria Maut adalah kunci untuk mengakhiri malapetaka. Pada saat itu beberapa tentara melihat Tian berdiri di belakang Ksatria yang jatuh dan bersorak untuknya. Beberapa saat kemudian Der mendekat dan berkomentar bahwa Tian tidak hanya menyelamatkan hidupnya tetapi juga menjadi semi-master. Dia berjanji untuk membayar hutang. Mengulurkan tangannya, Tian menerimanya dengan ekspresi muram. Der kemudian ingin memasukkan Aiden dalam perayaan, mengakui kontribusinya. Namun Aiden sudah pergi saat dia berbalik, sementara itu Tian tidak merasa seperti dialah yang benar-benar mengalahkan Ksatria Maut. Di sisi lain, Aiden benar-benar kelelahan karena sudah memaksakan diri sampai batasnya. Dia butuh istirahat. Sang Underlord mendesaknya untuk menikmati kemenangan ini, tetapi Aiden tahu tubuhnya akan hancur jika dia tidak memulihkan diri. Lagi pula dia tidak bisa merayakan kemenangan ini. Hanyalah langkah kecil menuju balas dendamnya. Dia juga menemukan bahwa Sylveta bekerja sama dengan penyihir kegelapan, membuatnya curiga bahwa teman-temannya yang lain mungkin juga terlibat dalam urusan gelap. Underlord menghiburnya sambil mengatakan semuanya berjalan sesuai rencana. Aiden setuju, meskipun pikirannya tertuju pada Nikita, yang dulunya berurusan dengan orang-orang dari organisasi Chaos. Karena itulah pemanggilan itu dibalik dan Ksatria Maut dikalahkan. Pada saat itu Rao bergegas menghampiri menanyakan tentang keadaannya. Aiden dengan datar menjawab. Dengan bertanya apakah dia terlihat baik-baik saja baginya, lalu dia memperhatikan wajah Rao yang bengkak. Dan Rao menjelaskan bahwa dia sendiri yang melawan mayat hidup tanpa pilihan lain. Aiden menyuruhnya untuk beristirahat, dan Rao setuju. Keesokan harinya di kamar tamu Istana Kekaisaran, Aiden tidur nyenyak seperti kayu. Tiba-tiba dia merasakan seseorang di ruangan itu saat dia menoleh ke arah penyusup itu. Dia tiba-tiba menyadari siapa itu dan berteriak. Nikita yang sama sekali tidak terkejut memberitahunya bahwa dia sudah memasang penghalang kedap suara di sekitar ruangan sehingga tidak ada yang akan datang membantunya. Aiden terdiam, dia memang mengharapkannya datang. Namun dia tidak menyangka akan secepat ini. Ketika dia bertanya bagaimana dia bisa menyelinap ke kamarnya, dia menjawab bahwa itu semudah membunuh goblin dengan aura yang lebih gelap yang mengelilinginya. Dia dengan serius bertanya bagaimana dia tahu banyak tentangnya. Dia bahkan mengancam akan membunuhnya. Tetapi dia dengan tenang menjawab bahwa tidak perlu bermusuhan karena tujuan mereka sama. Dia tidak percaya padanya. Dia menunjukkan bahwa sebagai seorang bangsawan, dia tidak mungkin tahu tujuannya secara langsung. Dia memotong perkataannya dan memberitahunya bahwa dia membenci penyihir kegelapan. Suasana hati Nikita berubah. Saat dia mengancamnya untuk mengatakannya lagi, Aiden jelas tersentak. Namun terus mengatakan bahwa penyihir kegelapan zaman sekarang melupakan akar mereka. Yang membuatnya terkejut, dia menjelaskan bahwa seseorang pernah memberitahunya bahwa sihir kegelapan, padahal dia memiliki energi iblis, awalnya diciptakan untuk memurnikan tanah, tahu, dan melawan monster dunia bawah. Tapi para penyihir gelap zaman baru malah menyimpang. CK. Itulah kenapa dia benci penyihir gelap semacam itu, terutama dari Chaos. Lalu dia mengulurkan tangannya, menambahkan bahwa inilah alasannya. Cukup bagi mereka untuk memiliki hubungan yang akrab. Nikita sementara itu tertegun dan tak percaya, bertanya-tanya apakah ini hanya trik belaka. Bahwa seorang bangsawan mengakui keyakinannya, melihat keraguan di wajahnya. Dia menyuruhnya untuk tidak terburu-buru, bahkan menawarkan untuk berbagi beberapa hal yang sangat informasi menarik. Dia membalas mengatakan dia bagian dari organisasi intelijen. Jadi dia sudah tahu segalanya. Mendengar itu, dia mendekat dan berbisik di telinganya bahwa informasi ini tentang sesuatu yang belum terjadi di masa depan. Dan bahwa dialah satu-satunya yang tahu. Saat dia hendak mengungkapkan rahasia itu, Roe mengantar Tian ke dalam ruangan. Saat Tian melihatnya sedekat itu dengan Nikita, dia benar-benar salah paham, mengira mereka sedang bermesraan. Tanpa sepatah kata pun, Tian membanting pintu dan pergi dengan marah. Aiden bingung, berteriak memanggilnya, bahwa itu tidak seperti yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, dia mendapati dirinya berdiri di depan Tian, yang wajahnya memerah hanya dengan memikirkan pertemuan yang canggung itu. Tian bertanya apakah anak itu bersenang-senang dengan Nikita. Aiden dengan canggung menjawab bahwa tidak seperti itu. Mereka hanya bercakap-cakap, kok. Dilihat dari ekspresi Tian, jelas bahwa dia tidak mempercayainya, deh. Beberapa saat sebelumnya, Aiden akhirnya mengungkapkan kepada Nikita bahwa kekeringan akan melanda wilayah Barking. Namun, dia menolak untuk mempercayainya, karena wilayah itu dikenal sebagai tanah kelimpahan dan belum pernah mengalami kekeringan selama beberapa dekade. Aiden memberitahunya terserah dia mau percaya atau tidak, tapi bersikeras bahwa kekeringan akan datang tepat dalam 3 bulan. Selain itu, dia menambahkan dia perlu memperingatkan Tian juga. Dia dengan santai menjawab itu tidak masalah, karena dia sudah terkenal buruk saat dia mencoba membuatnya percaya padanya. Dia akhirnya mendorongnya keluar dari kamarnya. Sebelum pergi, dia memperingatkannya bahwa jika dia berbohong, dia akan menemukannya dimanapun dia bersembunyi. Pada tatapan dinginnya, dia gemetar. Meskipun jauh di lubuk hatinya dia tahu kekeringan akan datang. Sekarang, di masa kini, dia bertanya pada Tian alasan dia berada di sana. Dia bertanya-tanya apakah Tian datang untuk duel lain yang membuat Tian mengepalkan tinjunya. Dia dengan enggan mengakui bahwa ayahnya benar, Aiden layak menggunakan bow sable. Aiden sudah tahu itu, jadi dia langsung bertanya apakah hanya itu alasan Tian datang ke sini. Akhirnya Tian membungkuk di depannya, menunjukkan rasa terima kasihnya. Aiden terkejut dengan kesopanan ini, dia tidak percaya. Ini orang yang sama yang dia hadapi kemarin. Tian, di sisi lain, dengan tulus menjawab bahwa Aiden yang menunjukkan jalannya. Jalan yang membantunya menyelamatkan temannya. Lagi pula dia juga tahu bahwa, bahkan sebelum dia berhasil menyerang Dead Knight, musuh sudah melemah karena pukulan Aiden, tapi dia tetap bersikeras.
bahwa Aiden yang membimbingnya di jalan menjadi ahli pedang sejati. Mendengar pernyataan Tian, Aiden menyadari bahwa dia salah menilainya. Bahwa dia tidak serampangan ayahnya, namun kemudian, Tian tiba-tiba menaruh tangan di bahu Aiden dan dengan berani menyatakan bahwa dia akan menjadikannya rivalnya setelah ini, yang membuat Aiden terkejut. Tian menambahkan bahwa suatu hari dia akan mengalahkannya dan merebut kembali Balzebul. Membuat Aiden berpikir bahwa Tian benar-benar mirip ayahnya. Keduanya setuju untuk bersikap informal satu sama lain, memperlakukan satu sama lain sebagai setara. Beberapa hari kemudian, mereka meninggalkan kota kekaisaran dan akan mencapai wilayah mereka sendiri. Di jalan, Aiden bertanya tentang luka Roe. Roe menjawab bahwa, berkat ramuan suci yang Aiden berikan padanya, lukanya sembuh dengan cepat. Dia sangat berterima kasih sampai dia mulai menangis, membuat Aiden mengingatkannya sambil tersenyum. Untuk menjaganya sebagai kompensasi, lalu Aiden menyeringai. Mengomentari betapa murah hatinya keluarga kekaisaran. Memberi mereka cukup emas untuk membeli beberapa rumah besar, itulah sebabnya dia membawa hadiah. Untuk keluarga dan teman-temannya, dia bahkan memilih beberapa untuk Alice. Dan bertanya-tanya apakah dia akan menyukainya sambil melihat salah satu hadiah untuknya. Dia menebak bahwa mungkin dia akan menyukainya, setelah beberapa saat mereka tiba di Maryland City. Jantung wilayah Remus, seperti yang diharapkan, saat Aiden menginjakan kaki di wilayahnya. Kerumunan bersorak riuh, yang langsung membuatnya jengkel. Dia bertanya-tanya bagaimana rumor bisa menyebar begitu cepat. Underlord dengan santai mengingatkannya, bahwa rumor menyebar lebih cepat daripada angin. Aiden membalas, dia tak akan pernah terbiasa dengan sambutan seceria ini. Tapi kemudian sesuatu menarik perhatiannya. Sesuatu yang begitu keterlaluan hingga rahangnya hampir jatuh. Tepat di tengah alun-alun, berdiri sebuah patung emas, mewah, dan agak vulgar tentang dirinya. Berpose heroik seperti seorang penyelamat dramatis. Dia bahkan lebih ngeri lagi saat tahu bahwa ayahnya yang memerintahkan pembuatan patung itu. Setelah mendengar bahwa Aiden mengalahkan troll. Sementara itu, Roy menatap patung itu dengan mata berbinar, benar-benar mengagumi tubuh yang dipahat itu. Yang membuat Underlord pura-pura muntah secara teatrikal. Hei, Aiden berteriak pada Underlord agar tidak muntah di badannya. Sementara Roy panik mencoba menenangkannya. Kemudian, saat mereka tiba di rumah Remy, Aiden menginstruksikan Roy untuk membagikan hadiah sementara dia pergi menemui ayahnya. Dia masih kesal tentang tingkah ayahnya memasang patung memalukan itu. Tepat di tengah kota, tanpa repot-repot bertanya padanya. Saat itu, dia melihat para pelayan mengenakan ekspresi sedih yang aneh. Bingung, dia berasumsi itu pasti karena patung konyol itu, yang hanya membuatnya semakin jengkel. Aiden mengetuk pintu ayahnya, siap untuk membahas patung memalukan itu, namun sebelum dia sempat bicara banyak. Ayahnya meminta maaf. Aiden berasumsi permintaan maaf itu untuk patung itu, mengira ayahnya merasa bersalah karena membuatnya terlihat seperti orang jahat, akan tetapi, ekspresi suram ayahnya menghentikannya. Ayahnya kemudian mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih buruk, Joseph dan Alice telah dibawa ke Inkuisisi oleh api suci. Ayah Aiden menjelaskan bahwa orang-orang itu mengaku sebagai buronan dari ordo tersebut. Dan ayahnya sudah mencoba menghentikan mereka, akan tetapi Joseph sukarela ikut bersama mereka. Aiden bertanya apakah mereka akan dibawa ke markas api suci, dan ayahnya mengiyakan. Aiden tidak banyak bicara setelah itu. Meski ayahnya memanggilnya, beliau tetap khawatir, ya ampun. Mengingatkannya bahwa menentang 3 perintah itu bisa membawa petaka bagi keluarga mereka. Dengan senyum palsu, Aiden menjawab bahwa dia hanya ingin mengucapkan selamat tinggal. Ayahnya tampak gelisah, tapi tetap mendoakan perjalanan yang aman untuknya. Begitu di luar kantor ayahnya, Underlord berkomentar bahwa Aiden hanya berpura-pura. Aiden setuju, menjelaskan jika dia memberitahu ayahnya niat sebenarnya. Ayahnya pasti akan mencoba menghentikannya, tapi dia terlanjur murka. Karena ordo itu merebut rakyatnya tanpa izin darinya. Niatnya jelas, jika mereka menyentuh rakyatnya, dia akan menghancurkan ordo itu di benua barat. Ada 3 ordo suci utama, Gereja Dewa Pembantaian, Gereja Dewa Hukum, dan Ordo Api Suci. Tempat-tempat ini mewakili dan berbicara atas nama para dewa. Jadi, bahkan kekaisaran pun tak bisa melawan mereka. Ada juga para Saint, manusia pilihan dewa untuk mewakili ordo mereka. Mereka berfungsi sebagai perantara antara dewa dan manusia, mengungkapkan kehendak dan kekuatan ilahi mereka di dunia ini. Sementara dalam perjalanannya, Roy merenungkan alasan di balik Ordo Api Suci mengambil Alice dan Joseph. Selama lebih dari 1 dekade, gereja ini belum memilih seorang Saint, yang membuat mereka berbeda dari yang lain. Dalam hal ini, Api Suci memang agak lemah sekarang. Karena ketidakmampuannya menghasilkan seorang Saint, itulah sebabnya. Ordo ini telah kehilangan sekitar 1/5 dari kekuatan sebelumnya. Lalu kusir keretanya memberitahunya bahwa mereka sudah sampai. Roy langsung muntah. Waduh, anak ini sedang merasakan nostalgia tentang masa-masa kejayaannya sebagai tentara bayaran. Bepergian dengan kereta seperti ini. Setelah bangun di tubuh ini, dia menoleh ke Fofol dan berterima kasih padanya karena telah membantunya tepat waktu. Fofol menepis ucapan terima kasih itu. Karena jelas, dia suka memberikan bantuan untuk pelanggan tetapnya. Dayton tahu bahwa pedagang dari Serikat Pedagang cukup akrab dengan rute-rute dan mendanai jalan pintas. Itulah alasan dia hanya berbisnis dengan Serikat Fofol. Sejak menjual troll itu, melihat kondisi Roy, Aiden menyuruhnya istirahat sebentar. Karena sepertinya dia bahkan bisa memuntahkan sarapan kemarin. Dia sekarang mengamati kuil api suci. Masih makmur meskipun ordo semakin lemah, mewah dan bermartabat di permukaan. Ada sesuatu yang meresahkan tentang tempat ini, ketenangan yang menyeramkan. Lahir dari pengasingan diri ordo, Foele pernah menyebutkannya, tapi sekarang Aiden melihatnya sendiri. Orang-orang datang mencari penyembuhan dari api suci, tetapi para penjaga mengusir mereka. Gerbang tetap tertutup, tanah suci sunyi. Ini musimnya, ketika peziarah seharusnya membanjiri jalanan mencari berkah dan pemulihan. Namun, kesunyian tetap ada. Aiden dengan cepat menghubungkan titik-titiknya. Pengasingan ini pasti terkait dengan Joseph dan Alice yang dibawa ke dalam ordo. Fofeo selalu curiga, dengan rasa ingin tahu bertanya bagaimana Aiden berencana masuk. Aiden hanya memberikan jawaban yang samar, mengatakan dia punya caranya sendiri. Itu sudah cukup membuat Fofeo tampak gugup. Pengalaman mengatakan kepadanya bahwa apapun yang Aiden pikirkan pasti akan merepotkan. Sesaat kemudian, Aiden berdiri di depan seorang biksu yang menjaga pintu masuk.
dan memperkenalkan dirinya dengan tenang, menyatakan dia memiliki urusan mendesak di dalam. Biksu itu meminta maaf sambil menjelaskan bahwa bahkan seorang tuan pun tidak diizinkan masuk. Karena ordo tertutup untuk semua orang luar. Namun, Aiden bersikeras, suaranya lebih tegas sekarang. Tetap saja, biksu itu menolak dengan sabar. Aiden akhirnya menyerang. Satu pukulan membuat biksu itu terkapar ke tanah. Meradang, biksu lain di dekatnya berteriak. Marah karena seseorang berani menyerang seorang biksu ordo. Aiden tidak bergeming. Tanpa ragu, dia berbalik padanya juga. Menyerang apa yang disebut pelindung tempat suci itu. Menyaksikan adegan itu terjadi, Foele menghela napas dalam hati, tidak terkejut bahwa kecenderungan nakal tuannya. Bertahan dengan keanggunan yang sama seperti sebelumnya memasuki ordo. Aiden meminta Underlord untuk tetap waspada, memperhatikan bagaimana tempat itu berdenyut dengan energi ilahi. Underlord setuju bahwa ini jauh dari lokasi favoritnya. Saat pintu ordo berderi terbuka, para biksu di dalam awalnya berasumsi bahwa giliran kerja mereka dimulai. Ekspresi mereka berubah menjadi khawatir ketika mereka menyadari seseorang benar-benar berhasil masuk. Sementara itu, Underlord bertanya, jika dia tahu lokasi pasti keluarga Joseph, dasar impulsif. Aiden jelas tak tahu apa-apa saat ditanya bagaimana cara menemukannya. Dia hanya menjawab dengan gaya khasnya yang samar, punya cara sendiri. Para biksu, jelas khawatir, sudah siap membunuhnya. Hanya karena melanggar kesucian ordo. Tuan muda Drai yang datar bertanya-tanya, apakah rencananya melawan semua biksu di gedung ini? Aiden mengakui, aku tidak segila itu. Dia cuma mau mengaktifkan cincin kecepatan. Cukup untuk membunyikan lonceng ratapan dan membuat sedikit kekacauan. Dia bergegas menuju lokasi lonceng, sesuai aturan ordo. Jika seseorang menghadapi masalah berat, sakit, atau ratapan mendalam, mereka diizinkan membunyikan lonceng ratapan, yang memberi mereka audiensi dengan pemimpin ordo tanpa gangguan apapun. Namun, lama-kelamaan orang mulai menyalahgunakan hak istimewa ini untuk masalah sepele, demi menghindari gangguan terus-menerus. Ordo tak punya pilihan selain memindahkan lonceng ke tempat yang hampir mustahil diakses. Tuan muda berkomentar datar, akan jauh lebih mudah kalau sekalian saja menghilangkan lonceng itu, tapi tidak bisa, karena dilindungi undang-undang. Saat Aiden menuju lokasi baru lonceng, semua orang cepat menyadari. Perintah dikeluarkan untuk mencegatnya sebelum dia sampai. Dia masih jauh dari lonceng, dan sadar dia harus mengaktifkan cincin kecepatan. Untuk ketiga kalinya, meski efek sampingnya akhirnya, dia melihat lonceng. Dan wajahnya berbinar dengan tekad baru. Tinggal membunyikannya sekarang. Namun, tepat sebelum dia mencapainya, seseorang menyusul dari belakang dan mencoba menyerang. Untungnya, bocah kita menghindar dari serangan, nyaris tidak tertimpa. Dia benar-benar terkejut, siapapun penyerang ini, dia berhasil menyusulnya. Bahkan saat dia menggunakan cincin kecepatan, biksu itu mengklaim kekuatannya melampaui biksu lain. Dia menolak membiarkan Aiden membunyikan lonceng. Lagi pula, dia adalah penjaga lembah lonceng. Seorang biksu berpangkat tinggi, melihat ukurannya yang masif. Tuan muda bertanya-tanya apakah orang ini manusia. Aiden tertegun. Dia belum pernah melihat orang seperti ini sebelumnya. Kemiripannya dengan sesuatu yang bukan manusia membuatnya terpana. Menyadari dia tidak bisa lagi mengandalkan cincin kecepatan itu, Aiden meraih pedangnya, siap bertarung. Dia menghunus pedangnya. Dan dengan sopan meminta Vali untuk minggir. Vali hanya tertawa. Terhibur bahwa seorang penyusup berani mengancamnya, namun dia bersemangat. Dia sudah lama tidak menghadapi lawan yang sepadan, dan menilai dari aura Aiden. Yang satu ini tampak kuat. Vali menyerang duluan. Aiden menangkis pukulan itu dengan pedangnya. Tapi itu berat, kekuatan fisik mentah Vali sangat mengerikan, bahkan sangat luar biasa. Sampai-sampai dia melampaui Sedas dalam kekuatan, belum pernah dalam hidupnya. Aiden menghadapi lawan seperti ini, sementara Vali, di sisi lain, jelas menikmati dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun di ordo ini yang cukup kuat untuk menantangnya sampai sekarang. Saat Vali mengungkapkan kegembiraannya yang kacau, Underlord berkomentar dengan datar bahwa semakin kuat seseorang, semakin gila mereka. Aiden dengan gugup setuju, mengatakan, rasanya seperti sial bahwa mereka selalu bertemu orang gila. Underlord menambahkan dengan seringai bahwa dia juga gila. Aiden tidak setuju. Karena dia menganggap dirinya cukup normal dibandingkan dengan para maniak ini. Kemudian Vali siap menyerangnya, tetapi mengetahui Aiden bukan tandingan baginya dalam kondisi saat ini. Aiden memutuskan untuk memberikan semua yang dia punya. Dia menarik perisainya, berencana untuk memblokir serangan dan melakukan serangan balik, namun sebelum dia menyelesaikan strateginya, dia terkejut melihat senjata Vali menghancurkan perisainya. Saat berikutnya dia terlempar ke udara, Aiden membentur dinding akibat serangan Vali. Berdarah dan terbaring di tanah, Vali tampak agak puas. Berkomentar tentang penampilan Aiden dan mengungkapkan kekecewaannya, bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama, tapi itu masih menyenangkan baginya. Saat dia melangkah maju, siap untuk menyelesaikan pekerjaannya, dia menyatakan bahwa dia akan mengakhiri hidup Aiden karena dosa-dosanya, namun, yang mengejutkan Vali, Aiden masih bergerak meski luka-lukanya fatal. Vali terkejut. Tidak percaya bagaimana Aiden masih bisa bertarung, dia menganalisis situasinya. Menyadari bahwa Aiden menyembunyikan pedang berisi mananya di dalam asap. Berencana menyerang saat Vali lengah, Vali terkesan Aiden mencoba. Tapi kecewa melihat serangannya meleset, dia mengangkat senjatanya lagi. Vali mengejek Aiden adalah ksatria tak berguna tanpa pedangnya, tapi lalu dia bingung. Saat Aiden memberinya senyum sinis, Vali pikir dia sudah gila. Menghadapi kematian dengan seringai itu, tapi sedetik kemudian matanya terbelalak. Saat dia sadar pedang Aiden tak pernah mengarah padanya, malah, dia mendengar suara lonceng. Vali paham taktik Aiden. Mendengar itu, Aiden dengan suara lemah bertanya apakah dia sekarang berhak menemui pemimpinnya. Karena lonceng sudah berbunyi, namun kelelahan menggunakan cincin dalam pertarungan. Dia kehilangan kesadaran setelah beberapa saat. Aiden diberi kesaksian penyembuhan hebat oleh para biarawan, yang membantunya sadar dan melelehkan rasa lelahnya. Underlord, bagaimanapun, tidak senang dengan semua kejadian ini. Energi ilahi yang digunakan dalam proses penyembuhan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa padanya, dan selama itu dia menderita semacam siksaan sambil menyeringai. Aiden menduga bahwa itu setimpal untuknya. Underlord, bisa dimengerti, menjadi sangat kesal karena ini. Saat itu, Vali mengawal Haikal, wakil pemimpin Ordo Api Suci. Aiden memperkenalkan dirinya sambil melihat orang itu.
Aiden menyimpulkan bahwa dia mungkin salah dengar tentangnya. Haikal tampak lebih ramah dari yang diperkirakan. Memikirkan informasi yang dia miliki tentang masa depan, Aiden tahu bahwa Haikal suatu hari nanti akan menjadi pemimpin terakhir Ordo itu, yang akhirnya menyebabkan kejatuhannya karena korupsi. Meskipun begitu, Haikal terlihat cukup normal untuk seseorang yang nantinya akan membawa kehancuran. Ordo yang sudah berabad-abad usianya, Aiden dengan gugup meminta maaf karena telah mengganggu. Tapi Haikal menepisnya, menjelaskan bahwa menurut aturan, dia adalah tamu saat itu. Vali juga menunjukkan wajahnya padanya, yang membuat Aiden sedikit lebih waspada, tapi dia tetap menyapa Vali, meskipun dengan enggan. Vali kemudian menawarkan Aiden perisai lain dari Ordo, karena perisainya telah hancur. Aiden menolak tawaran itu sambil mengatakan bahwa perisainya memiliki kemampuan generasi, dan akan memperbaiki dirinya sendiri. Sebenarnya, perisai itu awalnya milik alam roh. Itulah sebabnya ia memiliki sifat seperti itu, namun telah mengalami kerusakan yang signifikan. Karena serangan malam yang terus-menerus, oleh karena itu, akan membutuhkan 4 hari lagi untuk pulih sepenuhnya. Sampai saat itu, Aiden berencana santai dulu, lalu dia menoleh ke Haikal. Dan meminta bertemu dengan pemimpin karena ini perlu, untuk menyelesaikan masalah dengan Joseph dan Alice. Haikal mohon maaf, menjelaskan bahwa tak mungkin bertemu pemimpin, karena beliau sedang berhalangan karena urusan tertentu. Sebagai gantinya, dia bisa bertemu dengan otoritas tertinggi yang ada saat ini setelah pemimpin. Odin curiga ada yang tidak beres, karena sesuai aturan. Dia berhak bertemu pemimpin setelah bel berbunyi, yang menandakan keadaan khusus. Selain itu, Aiden ingin bertemu Cardle, pemimpin Ordo saat ini yang dikenal bijaksana dan masuk akal. Walaupun metode Cardle sering sulit dipahami bagi pahlawan kita, tapi Aiden mengakui bahwa dia menyelamatkan nyawanya di kehidupan sebelumnya tanpa meminta imbalan apapun. Jika Aiden ada di posisinya, dia pasti mengharapkan semacam bayaran atau balas budi. Itulah kenapa dia mendapat julukan Talos dari Underlord, si monster dunia bawah. Aiden tidak suka komentar ini, namun dia berjanji akan mandi ramuan suci, menyiratkan bahwa Underlord sekarang harus menanggung apapun yang akan terjadi selanjutnya. Lalu, Haikal memberitahu Aiden bahwa dia akan bertemu otoritas tertinggi saat ini, seseorang yang memegang pangkat lebih rendah dari pemimpin, tetapi di atas Haikal sendiri. Aiden tetap bertekad membawa Joseph dan Alice kembali, meski rasa ingin tahunya tentang siapa orang berpangkat tinggi ini semakin besar seiring mereka berjalan. Haikal memberitahu Aiden bahwa orang yang akan mereka temui adalah individu yang cerdas, yang semakin membuat Aiden penasaran. Akan tetapi, saat Aiden memasuki ruangan, ekspresinya berubah drastis saat dia melihat Joseph dan Alice duduk di meja mewah, menikmati makanan mewah. Yang mengejutkan, baik Haikal maupun Vali membungkuk di hadapan individu ini, yang ternyata adalah Alice, memanggilnya Santa Api Suci. Aiden panik saat menyadari betapa seriusnya situasi ini. Akhirnya, setelah keterkejutannya mereda, dia menghadapi Joseph dengan tatapan membunuh. Menuntut penjelasan, Joseph tetap tenang seperti biasa. Tersenyum gugup, lalu menjatuhkan bom bahwa dia memperkenalkan diri kembali. Joseph mengungkapkan bahwa dia pernah menjadi anggota Dewan 7 Bintang. Dulu menjabat sebagai ahli api suci. Aiden sekali lagi terdiam, bungkam. Terkejut dengan wahyu ini, Dewan 7 Bintang terdiri dari apoteker terhebat. Dipilih dari yang terbaik dari generasi mereka, inilah mengapa Aiden percaya Joseph adalah apoteker terbaik yang pernah dia temui. Underlord bertanya-tanya, kenapa? Para apoteker ini hanya sedikit lebih baik daripada dokter biasa, akan tetapi kenyataannya, Ordo Api Suci mengendalikan semua apoteker terbaik di benua ini, memberi mereka kekuatan signifikan atas para pemimpin dan wakil pemimpin, terlepas dari semua ini. Aiden tidak mengerti mengapa seseorang seperti Joseph, yang jelas berada di puncak rantai makanan, tinggal di daerah kumuh. Joseph menjelaskan bahwa setiap 40 tahun, seorang suci dilahirkan, dan naik ke posisi pemimpin. Orang suci terpilih ini, memenuhi tugas mereka selama 40 tahun berikutnya, dan selama waktu itu kandidat baru dilahirkan. Dipilih oleh tanda ilahi, namun selama 10 tahun terakhir, para kandidat ini telah dibunuh satu demi satu, dari bayi baru lahir hingga dewasa muda. Alice adalah salah satu dari kandidat ini, jadi Joseph harus lari untuk melindungi putrinya. Joseph menambahkan bahwa dia harus kembali setelah mendengar berita tentang peristiwa katastrofik lainnya. Mata Aiden membelalak tak percaya, bertanya-tanya apa gerangan yang bisa sekatastrofik kematian para kandidat suci. Perasaan ngeri tumbuh merayapinya, karena dari pengetahuannya tentang kehidupan masa lalu, periode ini seharusnya menjadi periode damai. Bagi Ordo Api Suci, beberapa hari yang lalu, sekelompok orang dari Ordo Api Suci tiba untuk membawa Joseph dan Alice, namun mereka ditolak masuk. Karena mereka tidak bisa membawa tamu Aiden tanpa izinnya. Biksu yang memimpin kelompok itu sangat marah. Dia berpendapat bahwa, tidak peduli apakah mereka termasuk keluarga Duke, mereka tidak punya hak untuk mencampuri urusan Ordo. Mereka menuntut agar Aiden menyerahkan tamunya. Untuk sementara, kedua belah pihak bertukar kata-kata panas sampai Joseph membuka pintu dan bertanya apakah mereka bisa berbicara secara pribadi. Biksu itu setuju, tapi Joseph jelas marah. Dia menuntut untuk tahu bagaimana orang ini bisa tahu keberadaan mereka. Dan jika dia sudah tahu, kenapa tidak datang dari dulu? Beku itu menjelaskan bahwa dia mengira mereka sudah meninggal sampai baru-baru ini. Tidak ada anak lain dengan tanda ilahi yang lahir. Tetapi setelah kehancuran persekutuan Cerberus, mereka mulai curiga dengan lokasi mereka. Dan akhirnya tahu, sekarang dia diperintahkan untuk membawa Joseph dan Alice kembali. Joseph berusaha berunding dengannya bahwa tidak perlu begitu agresif. Lagi pula, dengan kasus pembunuhan para kandidat suci yang belum terpecahkan, dia tidak bisa mengambil risiko mengirim Alice ke tempat seperti itu. Namun, Beku itu menyatakan bahwa dia tidak punya pilihan selain membawa mereka kembali, bahkan dengan paksa. Lalu, dia mengungkapkan bahwa pemimpin Ordo telah jatuh sakit dan pingsan. Sekarang, di masa kini, Joseph membenarkan ini pada bocah kita, menambahkan bahwa Ordo itu sudah menghadapi masa sulit. Namun, sekarang dengan pemimpin yang jatuh sakit, meskipun semua upaya Beku itu untuk menyembuhkannya, situasinya memburuk. Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, Ordo itu akan berada di ambang kepunahan. Rencana baru adalah untuk membangkitkan Alice sebagai Santa baru dalam 4 hari. Dan menggunakan kekuatan ilahinya untuk menyembuhkan pemimpin. Ini diharapkan akan menghidupkan kembali Ordo. Dan mungkin mengembalikan kekuatannya sebelumnya. Joseph meminta maaf kepada Aiden.
Karena tidak menjelaskan semuanya lebih awal, melihat wajah Aiden, dia menyadari bahwa Aiden mungkin marah. Dan memang, Aiden marah, tapi bukan pada Joseph, melainkan, dia sangat khawatir. Bagaimana bisa Cardle, pria yang menyelamatkan nyawanya di kehidupan sebelumnya, bisa begitu sakit? Ini adalah kejadian yang sama yang dalam kehidupan sebelumnya terjadi 3 tahun dari sekarang. Aiden mulai bertanya-tanya apakah dia adalah penyebab gangguan garis waktu ini. Apakah tindakannya menciptakan riak yang mengubah jalannya peristiwa? Setelah jeda yang lama, Aiden memproses semuanya dan memutuskan untuk tetap tinggal. Sampai dia mengungkap alasan dibalik perubahan dalam garis waktu ini. Underlord seperti biasa, gentar dengan gagasan untuk tinggal di tempat suci ini. Tapi Aiden membungkamnya, beralasan bahwa semakin cepat mereka menemukan akar masalahnya, semakin cepat mereka bisa pergi. Jadi, tidak ada gunanya mengeluh nanti. Vali mengantar Aiden ke kamar, di mana pemimpin hanya diberi waktu 5 menit untuk bertemu dengannya. Begitu Aiden melangkah masuk, bau busuk langsung menyerangnya, membuatnya tidak nyaman. Melihat Cardle dalam kondisi yang mengerikan itu membawanya kembali ke kehidupan masa lalunya. Dia tidak pernah bisa membalas budi Cardle karena telah menyelamatkan nyawanya. Sekarang di kehidupan baru ini, dia sangat ingin melakukannya. Namun, saat dia sedang memproses emosinya, dia merasakan energi yang tidak menyenangkan dari Cardle. Energi yang terasa anehnya familiar, meskipun dia tidak bisa mengenalinya. Underlord mengingatkannya bahwa dia seharusnya mengenalinya, mengingat pengalaman kehidupan masa lalunya. Aiden terkejut menyadari dia tidak bisa mengidentifikasi energi itu. Underlord, dengan nada datarnya seperti biasa, menjelaskan bahwa itu adalah kutukan. Bukan sembarang kutukan, tapi yang dibuat dengan halus, biasanya manusia tidak bisa melihatnya. Tapi Aiden bisa karena jiwa Underlord di dalam dirinya. Underlord menambahkan bahwa kutukan ini telah dilapiskan dari waktu ke waktu, perlahan-lahan menghancurkan tubuh Cardle dari dalam. Mendengarkan dengan seksama, Aiden segera menyimpulkan bahwa pasti ada pengkhianat di organisasi. Yang bertanggung jawab untuk ini, bisa jadi penyihir kegelapan yang secara bertahap membangun kutukan itu. Seperti racun yang bekerja perlahan, bahkan di kehidupan masa lalunya. Cardle kemungkinan besar dibunuh oleh kutukan semacam itu, bukan karena penyakit alami. Kesadaran itu menghantamnya dengan keras, dia ngeri. Membayangkan betapa dalamnya Cardle telah dikhianati, sekarang fokus Aiden bergeser. Dia harus menemukan cara untuk mematahkan kutukan ini, Underlord. Menjelaskan bahwa tidak mungkin menghilangkan kutukan ini, bahkan dengan penyihir yang kuat sekalipun. Karena kutukan itu sangat meresap ke dalam tubuh Cardle, akan tetapi seorang penyihir kegelapan yang sepenuhnya memahami struktur kutukan mungkin memiliki kesempatan untuk mematahkannya. Ada juga kemungkinan bahwa Alice, dengan kekuatan ilahinya yang besar, bisa menyembuhkannya. Informasi ini membuat Aiden khawatir, terutama tentang Alice. Jika penyihir itu sadar akan potensinya untuk menghilangkan kutukan, dia bisa menjadi target. Dia memutuskan untuk memberitahu Joseph terlebih dahulu agar Alice dapat dilindungi dengan lebih baik. Tapi pikirannya terganggu oleh jeritan keras. Dan dengan ngeri, dia segera mengenali suara itu adalah suara Alice. Dia bergegas menuju sumber teriakan dan mendapati dirinya di kamarnya, di mana Joseph dan yang lain sudah berkumpul. Joseph sedang memeriksanya, dan sepertinya tidak ada tanda-tanda penyusup atau serangan. Aiden bertanya apa yang terjadi, dan seorang pelayan yang panik menjelaskan bahwa dia tidak melakukan apapun, kecuali mematikan lilin untuk menggantinya. Lalu Alice mulai menjerit. Aiden ingat bahwa dulu di istana, Alice selalu tidur dengan lampu menyala. Dia bertanya-tanya apakah dia mengalami PTSD akibat penahanannya. Dia menoleh ke Joseph, dan meminta waktu berdua dengan Alice. Joseph setuju, memberinya waktu. Alice gemetar ketakutan, berulang kali mengatakan bahwa dia tidak ingin mati. Aiden mengangkat tangannya ke arahnya dengan lembut, meyakinkannya bahwa selama dia memiliki perlindungannya, bahkan Underlord pun tak bisa menyakitinya. Dalam kesusahannya, Alice memeluknya dan mulai terisak. Setelah beberapa saat, dia tenang, dan Aiden bertanya bagaimana perasaannya. Dia meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja, tetapi dia mengakui bahwa dia ragu-ragu tentang menjadi seorang Santa. Alice mengungkapkan bahwa dalam cerita, Santa itu berani dan kuat, tetapi dia tidak yakin apakah dia bisa memenuhi harapan seperti itu. Yang benar-benar dia inginkan hanyalah kembali ke wilayahnya dan bermain dengan Cassie dan Choco. Aiden mengetuk kepalanya dan mengatakan kepadanya bahwa dia masih anak-anak. Meskipun dia pikir dia sudah melihat cukup banyak, dia tidak benar-benar mengerti apa artinya menjadi seorang Santa. Dia kemudian bertanya apakah dia tahu sesuatu tentang Santa. Aiden tersenyum, senang menjawab, dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya berteman dengan seorang Santa. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, ingatan menyakitkan tentang pengkhianatannya melintas di benaknya, dan dia berhenti berbicara. Alice mendesaknya untuk menjelaskan, tetapi Aiden malah dengan lembut menepuk kepalanya, meyakinkannya bahwa dia tidak perlu baik dan berani sepanjang waktu untuk menjadi seorang Santa. Santa juga manusia, dan tidak apa-apa untuk menunjukkan emosi. Jika dia ingin pulang, dia bebas untuk melakukannya. Karena penasaran, Alice bertanya tentang sejarahnya dengan Santa, bertanya-tanya apakah mereka masih berteman. Aiden menegaskan bahwa mereka tidak. Dia bertanya mengapa, yang membuatnya terdiam sejenak. Setelah jeda singkat, dia berbohong, mengarang cerita untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Setelah selesai, dia merasa terkuras mentalnya. Seolah-olah dia baru saja menyelesaikan sesi latihan yang berat. Bahkan Underlord sepertinya setuju dengannya, tak lama setelah Joseph tiba bersama Hekel. Bertanya tentang putrinya, Aiden meyakinkan Joseph bahwa semuanya baik-baik saja. Dan dia bisa bertemu Alice begitu Joseph masuk. Aiden menoleh ke Hekel dan bertanya mengapa dia masih di sini. Hekel mengulurkan tangannya. Berterima kasih pada Aiden karena telah menyelamatkan nyawa Alice. Aiden dengan sopan menerima rasa terima kasihnya. Menjawab bahwa itu adalah tugasnya, namun saat Aiden menjabat tangan Hekel, mata Underlord melebar karena terkejut. Dia merasakan energi gelap yang berasal dari Hekel. Dan dengan segera memanggil Aiden dengan nama lamanya, dia mengungkapkan bahwa Hekel adalah penyihir kegelapan. Yang membuat Aiden terkejut. Setelah berterima kasih pada Aiden, Hekel menuju ke ruang bawah tanah Ordo, yang telah menjadi benteng bagi para penyihir kegelapan. Dia frustrasi, mengutuk fakta bahwa rencananya telah hancur. Karena Alice, dia menyesal tidak membunuhnya lebih awal. Ketika dia mengetahui ayah Alice telah melarikan diri, bawahannya mencoba menenangkannya. Tapi Hekel sedang tidak ingin ditenangkan. Dia bertanya tentang tamu istimewa yang diharapkan segera tiba.
Bawahannya menjawab bahwa mereka akan segera tiba. Dan begitu mereka tiba, dia akan mengawal mereka ke Hekel. Rencana Hekel adalah menyuruh penyusup membunuh Alice selama upacara kebangkitan. Setelah itu, dia yakin akan mengendalikan ordo ini. Dan menjadi pemimpinnya, tanpa sepengetahuannya Aiden menyaksikan seluruh kejadian itu. Dia sudah menduga ada mata-mata gelap di ordo ini. Tapi dia tidak menyangka Hekel adalah orangnya. Underlord dengan sombong berkomentar bahwa dia bisa merasakannya. Saat Aiden menyentuh tangan Hekel, penyihir kegelapan memancarkan energi iblis. Aiden mengutuk dalam hati, menyadari mungkin ada lebih banyak penyihir kegelapan di lingkaran Hekel. Tapi satu hal yang tidak dia mengerti adalah mengapa Hekel mempercepat penurunan Kardel. Dibandingkan dengan kehidupan masa lalunya, dia bertanya-tanya perubahan apa dalam garis waktu ini. Selain menyelamatkan Alice, yang bisa menyebabkan ini, pertama-tama, dia perlu mencari tahu siapa yang telah Hekel undang. Sementara itu, di luar Ordo Api Suci, di pinggiran desa, sesosok misterius melangkah maju dan bertemu dengan orang lain. Sang biksu meminta orang baru itu untuk menuntunnya masuk. Si pendatang baru mencibir kekacauan yang dibuat biksu, yang kemudian membela diri. Ia menjelaskan bahwa mereka mempercepat segalanya karena Alice. Mereka tidak menyangka dia selamat dari rencana mereka, sementara Aiden diam-diam mengikuti biksu. Menyerap setiap kata, suara orang baru itu terdengar familiar. Tapi dia tidak bisa mengingat di mana pernah mendengarnya. Tiba-tiba, biksu mengumumkan bahwa komandan orang misterius ini akan mendapatkan keuntungan besar dari kepemimpinan Hekel di masa depan. Si pendatang baru jelas kesal. Mencekal biksu, nadanya tajam mengancam. Memperingatkannya untuk berhati-hati atau menghadapi konsekuensi serius. Sang biksu terengah-engah, memohon ampun, dan orang itu akhirnya melepaskan cengkramannya. Membiarkan biksu menarik napas saat sosok itu melangkah maju. Jantung Aiden berdebar kencang, pengakuan membanjirinya. Ketika wajah orang itu akhirnya terungkap, ternyata tak lain adalah Benige Heima. Ksatria merah, pikiran Aiden berpacu menyusun kembali fragmen kehidupan masa lalunya. Di kehidupan itu, Benige adalah salah satu bawahan Sylvita yang itu. Yang telah berjanji untuk menyingkirkan penyihir kegelapan dari Ordo. Sekarang menjadi jelas bagi Aiden bahwa korupsi Sylvita jauh lebih dalam dari yang pernah dia sadari. Semua yang salah di garis waktu ini dapat ditelusuri kembali ke tindakan Sylvita. Underlord merasakan gejolak batin Aiden dan bertanya apa keuntungan Sylvita dari kepemimpinan Hekel. Pikiran Aiden menajam, menyadari bahwa Sylvita tidak hanya mengejar kekuasaan. Untuk nama keluarganya, dia membutuhkannya untuk memperkuat posisinya dengan Hekel berkuasa. Sylvita dapat dengan mudah naik menjadi kepala keluarganya. Tapi yang lebih mengganggu adalah memikirkan peran Der di garis waktu ini. Aiden telah menyelamatkan Der, sesuatu yang tidak dia lakukan di masa lalu, dan itu semua untuk rencana Sylvita. Kemarahan mulai tumbuh di dalam dirinya. Seberapa rendah Sylvita bisa merendahkan diri? Pikirannya terputus. Ketika dia merasakan gerakan di belakangnya, instingnya bekerja. Benage yang sudah menyadari bahwa Aiden telah mendengar percakapan itu, tiba-tiba berbalik menghadapnya. Sebuah niat membunuh terpancar dari matanya sebelum aura pedang Benage menyentuh jagoan kita. Dia melompat ke udara untuk menghindar, sambil melayang dia menganalisis bahwa Benage masih memiliki ilmu pedang yang impulsif dan eksplosif itu. Si biksu segera bergegas ke arahnya, membuatnya waspada agar tidak bergerak di luar gedung Ordo. Namun, Benage melotot pada si biksu karena dia yang membiarkan Aiden mengikutinya. Jadi, dia menyuruhnya pergi yang membuat si biksu ketakutan dan kabur tunggang langgang. Benage lalu menoleh ke jagoan kita, menganalisis dengan keras bahwa dia bukan orang biasa. Menilai dari cara dia bertahan dengan pedangnya, Aiden menjawab dengan samar. Mengatakan bahwa dia tidak mau memberitahunya apapun. Mendengar itu, Benage menyeringai lebar, memutuskan untuk bersenang-senang bertarung dengannya. Sementara itu, Aiden mengerti bahwa Benage berada di luar kemampuannya dan mencoba melarikan diri. Namun, ilmu pedang Benage tidak memberi celah sedikit pun. Sambil menyeringai, dia berseru bahwa Aiden mungkin tidak akan bertahan lama untuk sementara waktu. Keduanya terlibat dalam pertempuran pedang yang sengit. Sementara itu, bahkan Underlord terkejut menemukan seseorang yang lebih gila dari Talos. Atau Aiden. Aiden setuju dengannya karena di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah bertemu orang yang lebih gila dari Benage. Di atas itu, Benage sudah mencapai tingkat penguasaan aura pedangnya, dan yang lebih buruk lagi, Aiden berada pada posisi yang kurang menguntungkan, bukan hanya karena dia lebih lemah dari Benage. Tetapi dia juga tidak bisa menggunakan perisainya saat ini. Dia dengan cepat menyusun rencana lain untuk keluar dari kekacauan ini. Sekarang, Benage sudah menyadari bahwa ilmu pedang jagoan kita menyerupai ilmu pedang komandannya. Untuk meningkatkan rencananya, Aiden memanggil Benage dengan nama lengkapnya, yang membuatnya terkejut sambil tertawa. Benage berasumsi dia pasti seseorang dari pihak Der. Aiden diam-diam meminta maaf kepada Der dalam benaknya sambil memutuskan untuk ikut bermain. Aiden mengancam bahwa Benage dan masternya pasti akan menghadapi konsekuensinya karena melibatkan penyihir kegelapan dalam skema mereka. Meradang, Benage menyerangnya lagi untuk membungkamnya. Tetapi jagoan kita menghindar sekali lagi sambil menangkis dan menghindari serangan liar si maniak. Aiden menyadari dia mungkin baru saja menggali kuburannya sendiri dengan menyiratkan dia adalah anak buah Der. Sesuatu yang cuma bikin Benage makin sinting, padahal dia udah jadi ksatria Crimson. Benage jadi makin impulsif, makin beringas dan kurang akal sehat. Gak bisa mikir jernih, padahal belum serius-serius amat. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama Benage dengan kegilaan impulsifnya ini? Lalu, dengan senyum psikopat, Benage nantang Adam buat balas serang. Yakin banget gak mungkin bisa ngalahin dia dengan kekuatannya, tapi sedetik kemudian, dia kaget sadar mimisan. Aiden langsung manfaatin kebingungannya itu. Aiden langsung nyerang pakai aura pedang. Benage masih bisa nahan. Tapi gak lama, dia mulai goyah. Aiden nyeringai puas. Berhasil juga dia pakai skill utamanya, resonansi. Ini teknik halus yang ganggu aliran mana internal lawan. Setiap pedangnya bentrok sama gelombang mana mereka. Awalnya pelan dan hampir gak kerasa. Banyak lawan yang anggap itu cuma ilusi, tapi lama-lama jadi racun mematikan yang gerogotin inti mereka. Meski begitu, Aiden malah mengerutkan kening. Agak kesel sama betapa absurdnya kekuatan Benage, dia masih berdiri aja. Bahkan di bawah efek gangguan mana, Benage teriak. Katanya Aiden gak bisa ngalahin dia pakai trik kotor, nyuruh dia serius. Aiden jawab santai, kalau Benage mau, ya kejar aja. Ini bikin Benage makin murka, dia ngutuk lagi.
Orang kita dengan tenang balas, dia juga anjingnya Sylvita. Dan, jangan pernah remehin kekuatan malam. Sekarang Benny beneran murka sama itu. Ide kalau orang kayak Aiden berani nyebut nama komandannya seenaknya. Makin manas-manasin, Aiden ngejek, pasti takut, ya. Detik berikutnya, dia lempar sesuatu ke muka Benny G. Benny G langsung nahan, nyindir kalau Aiden cuma tahu trik kotor, berani-beraninya. Tapi dia langsung membeku, sadar apa yang dilempar. Bom asap, sekarang pecah berantakan, ngelepasin awan asap tebal di sekelilingnya. Benny G ngamuk lagi, tapi pas asapnya mulai hilang, dia kaget lihat Aiden udah gak ada. Manfaatin asap buat ngilang, pas Aiden lari, Underlord ngedumel. Bertanya apakah dia benar-benar berencana kabur alih-alih melawan, Aiden menjawab bahwa dia tidak dalam kondisi untuk melawan pedang atau ksatria tanpa perisainya. Yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah menunda pengejaran Benny dengan keterampilan dan pengaturan waktu. Dia diam-diam berterima kasih pada Cassie untuk bom asap yang dia buat untuknya. Meskipun dia selalu mengomel tentang hal itu, bagaimanapun juga, alasan utamanya untuk mundur bukan hanya untuk melarikan diri dari Benny, tetapi untuk mengejar penyihir kegelapan. Penyihir itu sudah melarikan diri, berusaha mencapai Hakel dan melaporkan bahwa ada mata-mata di Ordo yang tahu rahasia mereka, tetapi sebelum dia berhasil, Aiden menyusul dan menjatuhkannya dengan gelombang aura pedang. Keesokan harinya, Hakel ditemukan di gua bawah tanah. Di bawah Ordo, dia gemetar karena marah. Bukan hanya pendeta yang seharusnya membawakannya seorang ksatria yang dikirim oleh Sylveta menghilang. Tetapi ksatria Sylveta itu sendiri tidak pernah muncul. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia telah dikhianati. Terlepas dari kegagalan rencananya, Hakel memutuskan untuk menghentikan upacara kebangkitan Alice. Dengan cara apapun, kemudian sebuah ide jahat menghantamnya. Dia memutuskan untuk menggunakan anak kita sebagai kambing hitam. Akhirnya, hari upacara kebangkitan Saint tiba, dan para pendeta berdiri di dekat pintu masuk gereja api suci. Joseph diliputi kebahagiaan saat dia memeluk Alice erat-erat, air matanya mengungkapkan emosinya. Tetapi dia memintanya untuk berhenti. Dia merasa canggung dengan semua emosi ini. Aiden mengingatkannya ajarannya bahwa dia seharusnya membuat dewa untuk membalas semua kesulitan yang dia hadapi dengan bunga. Joseph merasa terkejut, tidak yakin apa yang pernah diajarkan kepada anak kecilnya yang polos. Aiden membalas bahwa kekuatan ini mungkin membantunya bertahan hidup tanpa pengorbanan untuk meringankan suasana. Dia mengalihkan topik dan setuju mereka harus melanjutkan. Salah satu pendeta maju untuk membimbing Alice ke ruang altar. Joseph mencoba mengikuti, tetapi mereka mengingatkannya bahwa Alice harus pergi sendiri. Dia akan aman, dan semua orang mencoba menghibur Joseph, yang bertingkah seolah dia mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Aiden tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Hakel mendekatinya diam-diam. Penasaran, diajak bicara sebentar. Orang kita pun mengikuti, bertanya-tanya ada apa. Hakel cuma mau berterima kasih, dia menawarkan pil langka kelas tinggi dari koleksi gereja sebagai hadiah, katanya terlalu berharga untuk diberikan di depan orang lain. Merasa berterima kasih, awalnya orang kita ragu menerimanya, tapi akhirnya diterima juga. Setelah Hakel memaksa, dia langsung menelannya. Tapi begitu pil itu masuk ke tubuhnya, wajahnya berubah muram. Hakel menonton dengan puas. Pil itu terkutuk, dibuat untuk memanipulasi dan mencuci otak di bawah pengaruhnya. Orang kita diperintahkan untuk menyelinap lewat belakang dan membunuh Alice yang sedang dibangkitkan. Sementara itu, Alice berjalan menuju api yang berkilauan. Terpesona oleh keindahannya, pendeta bilang dia harus melewati api itu untuk melihat Tuhan. Dia bersikeras apinya tidak panas, tapi rasa takut tetap menyelinap ke dalam hatinya. Dia ingat kata-kata Aiden, bukan dia yang harus takut pada Tuhan, tapi Tuhan yang harus takut padanya atas semua yang dia biarkan dia alami. Dengan pikiran itu, dia melangkah maju, siap menghadapi apa yang ada di depan. Bersamaan dengan itu, orang kita berjalan menuju aula utama upacara. Joseph masih di luar, tak bisa berhenti menangis. Hakel berdiri di dekatnya, yakin dengan rencananya. Sebentar lagi penyusup terkutuk itu akan membunuh orang suci, dan kisah ini akan membuat Hakel layak menjadi imam besar berikutnya, tapi semuanya tak berjalan sesuai rencana. Tiba-tiba, Vali bersama para biarawan petarung tiba dengan perlengkapan perang lengkap. Semua orang terkejut. Pemimpin mereka, Vali, memerintahkan mereka untuk tetap tenang. Penampilannya dengan baju zirah meningkatkan ketegangan, terutama selama upacara sakral seperti ini. Hakel mengingatkannya bahwa tidak ada yang diizinkan memakai baju zirah hari ini, tapi Vali bilang masalah ini lebih mendesak. Dia mengklaim ada seorang bidah di antara mereka. Seseorang yang bersekutu dengan kegelapan. Hakel dan para pendeta lainnya bergumam tak percaya. Hakel berteriak bahwa itu omong kosong, mungkin kesalahan atau penghujatan. Lagi pula, menuduh sesama pendeta menggunakan sihir gelap adalah hal serius. Sebelum Hakel bisa berdebat lebih lanjut, seorang pendeta melangkah ke cahaya, mengaku bahwa dialah yang memanggil mereka. Semua orang tercengang, dan Uskup Agung terlihat sehat, sesuatu yang mereka kira mustahil. Hakel gemetaran, bertahun-tahun mengutuknya, tapi dia berdiri di sini, pulih sepenuhnya. Dia bertanya-tanya, apakah orang setara kekuatan Saint menyembuhkannya, atau pengkhianat membantunya? Tiba-tiba, Kertel maju dan menyatakan kebenaran bahwa Hakel adalah penyihir kegelapan. Kerumunan terkejut. Hakel, yang telah menunggu puluhan tahun untuk naik kekuasaan, gemetar marah, tapi menolak kekalahan. Dia belum sepenuhnya pulih. Dia menuduh orang lain, Aiden. Menurut Hakel, Aiden adalah penyihir kegelapan sebenarnya. Dia mendengar Aiden berencana membunuh Saint. Dia mendesak yang lain untuk mencari Aiden. Hentikan dia sebelum terlambat. Saat itu, jagoan kita tiba. Hakel menghadapinya. Apa yang kau lakukan pada Saint? Bentak Hakel. Dengan tenang, jagoan kita menjelaskan bahwa dia ada di dalam, sedang menjalani kebangkitannya. Mata Hakel terbelalak menyadari, jagoan kita tak lagi terkena kutukan. Dia tak mengerti kenapa bisa gagal. Malam sebelum pertempuran dengan Ksatria Crimson, Argai berbicara pada Nikita. Dia merasakan kehadirannya dan tahu dia mengawasinya. Dia mengambil wujud burung hantu dan terbang mendekat, penasaran dengan niatnya. Argai curiga, keos dalam masalah yang berkembang di gereja. Musuh yang mereka berdua hadapi. Dia berencana menghadapi penyihir kegelapan sendiri. Dia meminta Nikita meminjamkan artefak khusus padanya. Burung hantu itu tak mengerti, kenapa dia membutuhkan artefak itu. Hanya untuk mematahkan kutukan, sepertinya dia berencana melawan keos.
Tapi sebenarnya, dia membutuhkannya untuk Kertel, yang tubuhnya lumpuh. Pikirannya tetap utuh. Dia yakin pendeta itu sudah menyadari di mana kesetiaan Haeckel sebenarnya. Begitu Kertel bangun, membongkar pengkhianat akan mudah. Alasan itu masuk akal bagi burung hantu. Jadi, dia mengajukan alternatif. Dia memanggil cincin sihir ciptaannya sendiri. Dia menjelaskan bahwa kutukan bisa dicabut jika cincin itu mencapai imam besar. Namun, dia memperingatkan, banyak dari gereja telah jatuh di bawah pengaruh chaos. Mereka mungkin mencoba melakukan hal yang sama pada jagoan kita. Namun, Aiden meyakinkannya, dia tak perlu khawatir. Dia sudah membawa kutukan. Yang lain tak akan memengaruhinya dengan cara yang sama. Underlord yang jelas tahu sedang dibicarakan awalnya menolak membantu. Tapi dia menyerah begitu orang kita mengancamnya dengan ramuan suci. Aiden yakin Haeckel sudah tertangkap, meski tidak semua orang percaya. Banyak yang ragu Haeckel benar-benar penyihir kegelapan. Kertel memintanya menyerah. Namun, Haeckel menolak, marah dan pahit karena gereja tak pernah memilihnya. Dia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menjadi seorang suci, dan kini mimpi itu hancur berkeping-keping. Baginya, hidup tak lagi berarti. Kertel berusaha menenangkannya. Sayangnya, Haeckel sudah mencapai titik tak bisa kembali. Dia bersumpah semua orang akan mati dan tunduk padanya. Sihir gelap menyelimutinya. Sebelum ada yang sempat bereaksi, dia memanggil para kawan gelapnya. Kepanikan menyebar di ruangan itu. Beberapa pendeta merespons dengan memanfaatkan energi gelap juga. Para petarung berusaha tetap tenang. Bertekad menghentikan penyebaran sihir gelap, tapi di bawah pengaruhnya. Beberapa tunduk pada kehendak Haeckel dan mulai saling menyerang. Sedikit pendeta yang belum terpengaruh berdiri tak percaya, bingung dengan apa yang terjadi. Vali murka dan siap menghancurkan mereka semua, namun Uskup Agung menahannya. Uskup Agung menyadari betapa jauh Haeckel telah jatuh. Menyadari kelicikannya, Haeckel tampak menikmati dengan senang dan aneh. Kegembiraan melihat para pendeta berkelahi satu sama lain, dan tak lama kemudian. Dia memasang kutukan kepatuhan pada masing-masing dari mereka. Siapapun yang mengangkat tangan melawannya akan mati seketika. Kertel sangat marah, tapi tak berdaya. Orang kita memperkirakan ada sekitar 15 penyihir kegelapan di ruangan itu. Dia melihat aura energi unik yang mereka pancarkan, dan menggunakan kecepatannya untuk melenyapkan dua orang secara instan. Saat dia menyatakan ini, Haeckel memperingatkan bahwa sisanya akan mati, tetapi orang kita tidak gentar. Dia bukan bagian dari gereja, dan ini bukan perjuangannya untuk kesucian. Ini dendam pribadinya terhadap kekacauan. Haeckel kini terguncang, menyadari ini tidak pernah tentang orang suci dan orang kita datang untuknya. Para petarung yang dikirim Haeckel sebelumnya telah gagal, dan Underlord belum dapat memastikan apakah orang kita benar-benar berniat membunuh semua orang. Keraguan itu mematahkan kutukan. Mengetahui kunci untuk mematahkan mantra adalah mengurangi jumlah penyihir kegelapan. Orang kita melempar bom asap ke tengah kekacauan. Haeckel sama sekali tak tahu apa rencananya. Namun, di balik asap, orang kita bergerak cepat, melumpuhkan lebih banyak musuh. Haeckel merasakan pasukannya menipis dan semakin putus asa setelah 1 dekade persiapan. Rencananya berantakan, tanpa pilihan tersisa, dia semakin dalam memanfaatkan energi gelap. Penyihir lain mencoba kabur, tetapi orang kita menangkapnya dan mengakhiri semuanya. Dia bisa merasakan mana gelap di udara, membuat musuhnya tak mungkin bersembunyi. Kini hanya tersisa 6 penyihir kegelapan, tapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Jumlah mereka seolah semakin berkurang, dia curiga Vali ikut bertarung. Tapi bukan itu masalahnya, penguasa alam bawah memastikan bahwa mana kegelapan tidak menghilang. Sebaliknya, ia mengumpul di satu titik, mulai menarik semuanya. Seorang penyihir yang ketakutan memohon ampun pada Haeckel, tapi Haeckel mengurasnya habis. Menawarkan baron dunia bawah separuh hidupnya dan setiap jiwa yang telah dia ambil. Orang kita diam-diam berharap ini tidak berhasil saat langit berkilauan dengan cahaya suram. Para pendeta mendongak, dan Curiel bersiap diri. Yakin bahwa akhir sudah dekat saat portal magis mulai terbuka di atas kepala. Para pendeta perlahan mulai sadar, mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi yang lain langsung menyadari bahwa penguasa alam bawah akhirnya mengangkat kekuatan. Dan sekarang mereka mendapatkan kembali wawasan mereka, namun mereka tahu ini belum berakhir. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, dan mereka harus berkumpul kembali. Portal di depan mereka terus membesar, berdenyut dengan energi aneh. Vali membeku melihatnya, karena dia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Dan itu membuatnya merinding, lalu tanpa peringatan, seberkas cahaya menyilaukan. Menembak keluar dari jantung portal. Para pendeta panik saat cahaya menghantam tanah, menghancurkannya. Dan melemparkan serpihan besar kemana-mana, orang-orang berteriak saat terluka. Namun entah bagaimana Vali dan Imam Agung tetap tidak terluka. Itu karena Aiden turun tangan tepat waktu, menghalangi puing-puing dengan aura pedangnya. Dia menyuruh Vali untuk membawa Imam Agung keluar dari sana, ke tempat yang aman dan jauh dari gereja. Saat debu perlahan mengendap, sebuah siluet muncul melalui kabut, sesosok makhluk. Talos menarik napas dalam-dalam, seolah menikmati udara segar. Sudah lama sekali sejak dia terakhir mengalami dunia ini, baginya semuanya tampak begitu lembut. Lembut, indah, dan anehnya cantik, makhluk rapuh bertahan hidup di tempat seperti ini. Dan itu membuatnya terpesona. Aiden, di sisi lain, marah, terlalu banyak yang sudah salah. Underlord terpana melihat Talos berdiri di sana.